Assalamualaikum, masak ayam enak tanpa santan tapi ini tuh sedap, seger, gurih dan nikmat banget. Namanya asam kuah pedas. Dijamin anak-anak bakal suka banget karena emang sesedap itu. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai setengah kilogram aja. Lanjut, ayamnya ini direbus, jadi kita nggak goreng ya teman-teman, direbus aja sampai dia tuh matang. Kemudian kita boleh angkat dan sisihkan. Lanjut, siapkan bumbunya: satu potong jahe, 8 siung bawang putih, kemudian 12 siung bawang merah, cabai rawitnya aku pakai 15 buah, untuk cabai keritingnya aku pakai 12 buah. Semuanya dimasukin ke dalam blender aja lalu proses sampai halus. Kalau teman-teman males pakai blender, boleh banget ya diulek pakai tangan. Oke, lanjut panaskan minyak, kemudian kita tumis aja bumbu yang udah dihaluskan tadi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuasnya 1 potong, udah digeprek ya, diaduk-aduk sampai rata, masak sampai bumbunya itu benar-benar tanak. Oh ya, hampir aja lupa, biar lebih sedap di sini aku juga tambahkan terasi bubuk ya. Aku pakai terasi merah aja 1 sendok teh kayak gini. Oke, ini wangi banget. Kemudian tambahkan kunyit bubuk setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, garam 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya aku pakai setengah sendok teh. Diaduk-aduk sampai rata. Kalau bumbunya udah tanak, lanjut ayamnya kita cemplungin. Udah tinggal ditambahin air aja. Sebelumnya boleh diaduk-aduk dulu kayak gini ya. Oh iya, daripada lupa, di sini aku juga mau tambahkan air asam jawa ya. Aku pakai tadi kurang lebih sejempol. Setelah itu masukin air sedikit aja karena aku mau hasilnya itu nyemek-nyemek. Kemudian tambahkan tomat 1 buah aja, diiris-iris kasar kayak gini. Udah deh, tinggal dimasak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut kayak gini. Sumpah kelihatan banget bumbunya medok dan wangi banget. Ternyata masak ayam tanpa digoreng, tanpa santan pun hasilnya bisa seenak ini. Makanya teman-teman harus nyobain menu ini ya, dijamin bakal ketagihan banget karena rasanya tuh enak, sedap, seger, pedas, gurih, dan nikmat banget. Oke, kalau bumbunya udah meresap dan agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Ayam asam pedas yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita pindahkan ke piring saji kayak gini, tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng. Sumpah beneran ini tuh enak banget. Beneran segampang itu kan cara masaknya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep olahan ayam yang super simple banget dan pastinya enak. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama, siapkan ayam utuh ya. Ini aku pakai beratnya 800 gram. Kemudian kita potong seperti ini aja ya. Kita belah jadi 2. Nah, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Lab yang tipe IL163 ya. Ini full stainless, super tajam banget dan pastinya anti baret ya. Oke, ayamnya cukup dibelah seperti ini aja. Lanjut, kita kasih sayatan-sayatan ya, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam daging ayam. Oke, lanjut kita bikin bumbu untuk marinasinya ya. Ini ada bawang putih yang udah dihaluskan, aku pakai 4 siung ya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung.
Ini dihaluskan ya, aku parut aja atau diulek boleh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga. Lanjut ada kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh. Kemudian tambahkan saus sambal. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Lanjut untuk kecap manisnya aku pakai kurang lebih 4 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, kemudian kita balurkan secara merata pada daging ayam ya. Dibalur sampai ke yang udah disayat-sayat tadi ya teman-teman, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam. Bagian sisi dalam kita juga olesi bumbu secara merata. Boleh menggunakan tangan sambil diremas-remas ya teman-teman. Atau boleh seperti saya ini cukup dioles-oles sampai merata. Oke, kemudian kita marinasi kurang lebih selama 15 menit ya, atau sampai setengah jam juga boleh biar makin meresap ya. Taruh di dalam kulkas aja boleh. Oke, seperti ini dia hasilnya setelah bumbunya meresap ya. Selanjutnya kita panaskan panci pengukus. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID-Life yang tipe IL24MP ya. Kita masukkan ayamnya dan kukus selama kurang lebih 30 menit atau sampai matang. Oke, setelah matang ini dia hasilnya. Ini tuh aromanya harum banget dan kesat ya teman-teman, bisa dilihat teksturnya tuh kesat banget karena airnya turun semua ya. Oke, lanjut siapkan margarin, ini 1 sendok makan ya. Kemudian tambahkan madu, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada kecap manis, aku pakai 3 sendok teh juga ya. Oke, kita aduk-aduk sampai merata. Untuk margarinnya kalau teman-teman gak suka boleh diganti dengan minyak goreng ya, atau boleh di skip juga nggak apa-apa ya, misalnya nggak mau mengandung minyak ya. Lanjut kita panaskan wajan. Di sini aku pakai wok cookware dari ID-Life yang tipe IL32WK ya, karena ini tuh gede banget jadi kita bisa memanggang ayamnya di sini ya. Kita panggang aja sambil dioles-oles dengan bumbu yang udah kita buat tadi ya, sampai merata. Oke, masak pakai api sedang aja biar nggak cepet gosong ya. Jangan lupa dibalik biar warnanya tuh cantik ya teman-teman. Oke, kita bisa oleskan dengan sisa bumbunya sampai merata ya. Asli ini tuh ayam bakar yang super simple dan pastinya matang sempurna ya, karena kita udah kukus. Dan ini tuh kesat, gak amis, dagingnya tuh gurih banget dan pastinya menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya ya. Dan ayam panggang yang super simple siap disajikan. Nah, ini untuk sambelnya aku pakai sambal bawang aja ya.
Tinggal kita haluskan bawang merah, bawang putih sama cabai rawit, tambahkan garam serta kaldu jamur, lalu siram dengan minyak panas ya. Ini dia hasilnya, super wangi banget dan pastinya enak. Oke, seperti ini dia tampilan dari ayam bakar kita hari ini ya. Tinggal tambahkan lalapan, ini sudah bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, simple, dan pastinya juara banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita goreng ayam sampai setengah matang aja ya, nggak perlu sampai kering. Oh ya, untuk wok pan yang saya gunakan ini dari ID Lab yang tipe IL32WK ya, ini wajahnya gede dan super tebal serta anti lengket ya. Ini tuh panasnya merata sehingga saat kita goreng ayam tuh cepet banget matangnya. Ya, langsung aja kita tiriskan dan lanjut goreng ayamnya sampai selesai. Ini dia hasilnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai blender aja biar cepet ya. Oke, kita masukkan semua bumbunya. Ada bawang merah, saya pakai 15 siung, bawang putihnya saya pakai 10 siung aja. Jahe 1 potong, kemudian ada tomat 2 buah, ukuran kecil atau sedang ya. Kemudian cabai merahnya saya pakai 12 buah, cabai rawitnya saya pakai 10 buah, boleh tambah kalau suka pedas ya. Kemiringnya 5 butir udah disangrai, kaldu jamur 1 sendok makan. Kemudian garamnya saya pakai 1 sendok makan juga, gula pasirnya saya pakai 2 sendok makan. Kemudian lada bubuk saya pakai 1 sendok teh dan kita akan tambah air, lalu kita proses sampai halus ya. Oh ya, untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini saya pakai gelas besar karena bumbunya banyak ya. Sebentar aja udah langsung halus teman-teman. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar aja, lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, setelah tanak kita boleh tambahkan ayamnya. Semuanya kita masukin ya. Aduk-aduk sampai merata. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan air sedikit aja. Dan masak sampai kuahnya agak menyusut dan bumbunya meresap ya. Jangan lupa sesekali boleh diaduk ya, biar merata. Oke, setelah matang, ayam bumbu Bali siap untuk disajikan ya. Jangan lupa taburkan bawang merah goreng biar makin sedap.
Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masak ayam enak tanpa santan tapi ini tuh sedap, seger, gurih dan nikmat banget. Namanya asam kuah pedas. Dijamin anak-anak bakal suka banget karena emang sesedap itu. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai setengah kilogram aja. Lanjut, ayamnya ini direbus, jadi kita nggak goreng ya teman-teman, direbus aja sampai dia tuh matang. Kemudian kita boleh angkat dan sisihkan. Lanjut, siapkan bumbunya: 1 potong jahe, 8 siung bawang putih, kemudian 12 siung bawang merah. Cabai rawitnya aku pakai 15 buah, untuk cabai keritingnya aku pakai 12 buah. Semuanya dimasukin ke dalam blender aja, lalu proses sampai halus. Kalau teman-teman males pakai blender, boleh banget ya diulek pakai tangan. Oke, lanjut, panaskan minyak, kemudian kita tumis aja bumbu yang udah dihaluskan tadi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuasnya 1 potong, udah digeprek ya, diaduk-aduk sampai rata, masak sampai bumbunya itu benar-benar tanak. Oh ya, hampir aja lupa, biar lebih sedap di sini aku juga tambahkan terasi bubuk ya. Aku pakai terasi merah aja 1 sendok teh kayak gini. Oke, ini wangi banget. Kemudian tambahkan kunyit bubuk setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, garam 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya aku pakai setengah sendok teh. Diaduk-aduk sampai rata. Kalau bumbunya udah tanak, lanjut ayamnya kita cemplungin. Udah tinggal ditambahin air aja. Sebelumnya boleh diaduk-aduk dulu kayak gini ya. Oh iya, daripada lupa, di sini aku juga mau tambahkan air asam jawa ya. Aku pakai tadi kurang lebih sejempol. Setelah itu masukin air sedikit aja karena aku mau hasilnya itu nyemek-nyemek. Kemudian tambahkan tomat 1 buah aja, diiris-iris kasar kayak gini. Udah deh, tinggal dimasak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut kayak gini. Sumpah kelihatan banget bumbunya medok dan wangi banget. Ternyata masak ayam tanpa digoreng, tanpa santan pun hasilnya bisa seenak ini. Makanya teman-teman harus nyobain menu ini ya. Dijamin bakal ketagihan banget karena rasanya tuh enak. Sedap, seger, pedas, gurih, dan nikmat banget. Oke, kalau bumbunya udah meresap dan agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Ayam asam pedas yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita pindahkan ke piring saji kayak gini, tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng. Sumpah beneran ini tuh enak banget. Beneran segampang itu kan cara masaknya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep olahan ayam yang super simple banget dan pastinya enak. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama, siapkan ayam utuh ya. Ini aku pakai beratnya 800 gram. Kemudian kita potong seperti ini aja ya. Kita belah jadi 2. Nah, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Lab yang tipe IL163 ya. Ini full stainless, super tajam banget dan pastinya anti baret ya. Oke, ayamnya cukup dibelah seperti ini aja. Lanjut, kita kasih sayatan-sayatan ya, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam daging ayam.
Oke, lanjut kita bikin bumbu untuk marinasinya ya. Ini ada bawang putih yang udah dihaluskan, aku pakai 4 siung ya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung. Ini dihaluskan ya, aku parut aja atau diulek boleh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga. Lanjut ada kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh. Kemudian tambahkan saus sambal. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Lanjut untuk kecap manisnya aku pakai kurang lebih 4 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, kemudian kita balurkan secara merata pada daging ayam ya. Dibalur sampai ke yang udah disayat-sayat tadi ya teman-teman, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam. Bagian sisi dalam kita juga olesi bumbu secara merata. Boleh menggunakan tangan sambil diremas-remas ya teman-teman. Atau boleh seperti saya ini cukup dioles-oles sampai merata. Oke, kemudian kita marinasi kurang lebih selama 15 menit ya, atau sampai setengah jam juga boleh biar makin meresap ya. Taruh di dalam kulkas aja boleh. Oke, seperti ini dia hasilnya setelah bumbunya meresap ya. Selanjutnya kita panaskan panci pengukus. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari IDLEV yang tipe IL24MP ya. Kita masukkan ayamnya dan kukus selama kurang lebih 30 menit atau sampai matang. Oke, setelah matang ini dia hasilnya. Ini tuh aromanya harum banget dan kesat ya teman-teman, bisa dilihat teksturnya tuh kesat banget karena airnya turun semua ya. Oke, lanjut siapkan margarin, ini 1 sendok makan ya. Kemudian tambahkan madu, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada kecap manis, aku pakai 3 sendok teh juga ya. Oke, kita aduk-aduk sampai merata. Untuk margarinnya kalau teman-teman gak suka boleh diganti dengan minyak goreng ya, atau boleh di skip juga nggak apa-apa ya, misalnya nggak mau mengandung minyak ya. Lanjut kita panaskan wajan. Di sini aku pakai wok cookware dari IDLEV yang tipe IL32WK ya, karena ini tuh gede banget jadi kita bisa memanggang ayamnya di sini ya. Kita panggang aja sambil dioles-oles dengan bumbu yang udah kita buat tadi ya, sampai merata. Oke, masak pakai api sedang aja biar nggak cepet gosong ya. Jangan lupa dibalik biar warnanya tuh cantik ya teman-teman. Oke, kita bisa oleskan dengan sisa bumbunya sampai merata ya. Asli ini tuh ayam bakar yang super simple dan pastinya matang sempurna ya, karena kita udah kukus. Dan ini tuh kesat, gak amis, dagingnya tuh gurih banget dan pastinya menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya ya.
Dan ayam panggang yang super simple siap disajikan. Nah, ini untuk sambelnya aku pakai sambal bawang aja ya. Tinggal kita haluskan bawang merah, bawang putih sama cabai rawit, tambahkan garam serta kaldu jamur, lalu siram dengan minyak panas ya. Ini dia hasilnya, super wangi banget dan pastinya enak. Oke, seperti ini dia tampilan dari ayam bakar kita hari ini ya. Tinggal tambahkan lalapan, ini sudah bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, simple, dan pastinya juara banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita goreng ayam sampai setengah matang aja ya, nggak perlu sampai kering. Oh ya, untuk wok pan yang saya gunakan ini dari ID Lab yang tipe IL32WK ya, ini wajahnya gede dan super tebal serta anti lengket ya. Ini tuh panasnya merata sehingga saat kita goreng ayam tuh cepet banget matangnya. Ya, langsung aja kita tiriskan dan lanjut goreng ayamnya sampai selesai. Ini dia hasilnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai blender aja biar cepet ya. Oke, kita masukkan semua bumbunya. Ada bawang merah, saya pakai 15 siung, bawang putihnya saya pakai 10 siung aja. Jahe 1 potong, kemudian ada tomat 2 buah, ukuran kecil atau sedang ya. Kemudian cabai merahnya saya pakai 12 buah, cabai rawitnya saya pakai 10 buah, boleh tambah kalau suka pedas ya. Kemiringnya 5 butir udah disangrai, kaldu jamur 1 sendok makan. Kemudian garamnya saya pakai 1 sendok makan juga, gula pasirnya saya pakai 2 sendok makan. Kemudian lada bubuk saya pakai 1 sendok teh dan kita akan tambah air, lalu kita proses sampai halus ya. Oh ya, untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini saya pakai gelas besar karena bumbunya banyak ya. Sebentar aja udah langsung halus teman-teman. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar aja, lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, setelah tanak kita boleh tambahkan ayamnya. Semuanya kita masukin ya. Aduk-aduk sampai merata. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan air sedikit aja. Dan masak sampai kuahnya agak menyusut dan bumbunya meresap ya. Jangan lupa sesekali boleh diaduk ya, biar merata. Oke, setelah matang, ayam bumbu Bali siap untuk disajikan ya.
Jangan lupa taburkan bawang merah goreng biar makin sedap. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masak ayam enak tanpa santan tapi ini tuh sedap, seger, gurih, dan nikmat banget. Namanya asam kuah pedas. Dijamin anak-anak bakal suka banget karena emang sesedap itu. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai setengah kilogram aja. Lanjut, ayamnya ini direbus, jadi kita nggak goreng ya teman-teman, direbus aja sampai dia tuh matang. Kemudian kita boleh angkat dan sisihkan. Lanjut, siapkan bumbunya: 1 potong jahe, 8 siung bawang putih, kemudian 12 siung bawang merah. Cabai rawitnya aku pakai 15 buah, untuk cabai keritingnya aku pakai 12 buah. Semuanya dimasukin ke dalam blender aja lalu proses sampai halus. Kalau teman-teman males pakai blender, boleh banget ya diulek pakai tangan. Oke, lanjut panaskan minyak, kemudian kita tumis aja bumbu yang udah dihaluskan tadi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuasnya 1 potong, udah digeprek ya, diaduk-aduk sampai rata, masak sampai bumbunya itu benar-benar tanak. Oh ya, hampir aja lupa, biar lebih sedap di sini aku juga tambahkan terasi bubuk ya. Aku pakai terasi merah aja 1 sendok teh kayak gini. Oke, ini wangi banget. Kemudian tambahkan kunyit bubuk setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, garam 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya aku pakai setengah sendok teh. Diaduk-aduk sampai rata. Kalau bumbunya udah tanak, lanjut ayamnya kita cemplungin. Udah tinggal ditambahin air aja. Sebelumnya boleh diaduk-aduk dulu kayak gini ya. Oh iya, daripada lupa, di sini aku juga mau tambahkan air asam jawa ya. Aku pakai tadi kurang lebih sejempol. Setelah itu masukin air sedikit aja karena aku mau hasilnya itu nyemek-nyemek. Kemudian tambahkan tomat 1 buah aja, diiris-iris kasar kayak gini. Udah deh, tinggal dimasak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut kayak gini. Sumpah kelihatan banget bumbunya medok dan wangi banget. Ternyata masak ayam tanpa digoreng, tanpa santan pun hasilnya bisa seenak ini. Makanya teman-teman harus nyobain menu ini ya. Dijamin bakal ketagihan banget karena rasanya tuh enak, sedap, seger, pedas, gurih, dan nikmat banget. Oke, kalau bumbunya udah meresap dan agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Ayam asam pedas yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita pindahkan ke piring saji kayak gini, tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng. Sumpah beneran ini tuh enak banget. Beneran segampang itu kan cara masaknya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep olahan ayam yang super simple banget dan pastinya enak. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama, siapkan ayam utuh ya. Ini aku pakai beratnya 800 gram. Kemudian kita potong seperti ini aja ya. Kita belah jadi 2. Nah, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Lab yang tipe IL163 ya. Ini full stainless, super tajam banget dan pastinya anti baret ya. Oke, ayamnya cukup dibelah seperti ini aja. Lanjut, kita kasih sayatan-sayatan ya, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam daging ayam.
Oke, lanjut kita bikin bumbu untuk marinasinya ya. Ini ada bawang putih yang udah dihaluskan, aku pakai 4 siung ya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung. Ini dihaluskan ya, aku parut aja atau diulek boleh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga. Lanjut ada kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh. Kemudian tambahkan saus sambal. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Lanjut untuk kecap manisnya aku pakai kurang lebih 4 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, kemudian kita balurkan secara merata pada daging ayam ya. Dibalur sampai ke yang udah disayat-sayat tadi ya teman-teman, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam. Bagian sisi dalam kita juga olesi bumbu secara merata. Boleh menggunakan tangan sambil diremas-remas ya teman-teman. Atau boleh seperti saya ini cukup dioles-oles sampai merata. Oke, kemudian kita marinasi kurang lebih selama 15 menit ya, atau sampai setengah jam juga boleh biar makin meresap ya. Taruh di dalam kulkas aja boleh. Oke, seperti ini dia hasilnya setelah bumbunya meresap ya. Selanjutnya kita panaskan panci pengukus. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID-Life yang tipe IL24MP ya. Kita masukkan ayamnya dan kukus selama kurang lebih 30 menit atau sampai matang. Oke, setelah matang ini dia hasilnya. Ini tuh aromanya harum banget dan kesat ya teman-teman, bisa dilihat teksturnya tuh kesat banget karena airnya turun semua ya. Oke, lanjut siapkan margarin, ini 1 sendok makan ya. Kemudian tambahkan madu, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada kecap manis, aku pakai 3 sendok teh juga ya. Oke, kita aduk-aduk sampai merata. Untuk margarinnya kalau teman-teman gak suka boleh diganti dengan minyak goreng ya, atau boleh di skip juga nggak apa-apa ya, misalnya nggak mau mengandung minyak ya. Lanjut kita panaskan wajan. Di sini aku pakai wok cookware dari ID-Life yang tipe IL32WK ya, karena ini tuh gede banget jadi kita bisa memanggang ayamnya di sini ya. Kita panggang aja sambil dioles-oles dengan bumbu yang udah kita buat tadi ya, sampai merata. Oke, masak pakai api sedang aja biar nggak cepet gosong ya. Jangan lupa dibalik biar warnanya tuh cantik ya teman-teman. Oke, kita bisa oleskan dengan sisa bumbunya sampai merata ya. Asli ini tuh ayam bakar yang super simple dan pastinya matang sempurna ya, karena kita udah kukus. Dan ini tuh kesat, gak amis, dagingnya tuh gurih banget dan pastinya menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya ya.
Dan ayam panggang yang super simple siap disajikan. Nah, ini untuk sambelnya aku pakai sambal bawang aja ya. Tinggal kita haluskan bawang merah, bawang putih sama cabai rawit, tambahkan garam serta kaldu jamur, lalu siram dengan minyak panas ya. Ini dia hasilnya, super wangi banget dan pastinya enak. Oke, seperti ini dia tampilan dari ayam bakar kita hari ini ya. Tinggal tambahkan lalapan, ini sudah bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, simple, dan pastinya juara banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita goreng ayam sampai setengah matang aja ya, nggak perlu sampai kering. Oh ya, untuk wok pan yang saya gunakan ini dari ID Lab yang tipe IL32WK ya, ini wajahnya gede dan super tebal serta anti lengket ya. Ini tuh panasnya merata sehingga saat kita goreng ayam tuh cepet banget matangnya. Ya, langsung aja kita tiriskan dan lanjut goreng ayamnya sampai selesai. Ini dia hasilnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai blender aja biar cepet ya. Oke, kita masukkan semua bumbunya. Ada bawang merah, saya pakai 15 siung, bawang putihnya saya pakai 10 siung aja. Jahe 1 potong, kemudian ada tomat 2 buah, ukuran kecil atau sedang ya. Kemudian cabai merahnya saya pakai 12 buah, cabai rawitnya saya pakai 10 buah, boleh tambah kalau suka pedas ya. Kemiringnya 5 butir udah disangrai, kaldu jamur 1 sendok makan. Kemudian garamnya saya pakai 1 sendok makan juga, gula pasirnya saya pakai 2 sendok makan. Kemudian lada bubuk saya pakai 1 sendok teh dan kita akan tambah air, lalu kita proses sampai halus ya. Oh ya, untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini saya pakai gelas besar karena bumbunya banyak ya. Sebentar aja udah langsung halus teman-teman. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar aja. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, setelah tanak kita boleh tambahkan ayamnya. Semuanya kita masukin ya. Aduk-aduk sampai merata. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan air sedikit aja. Dan masak sampai kuahnya agak menyusut dan bumbunya meresap ya. Jangan lupa sesekali boleh diaduk ya, biar merata. Oke, setelah matang, ayam bumbu Bali siap untuk disajikan ya.
Jangan lupa taburkan bawang merah goreng biar makin sedap. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masak ayam enak tanpa santan, tapi ini tuh sedap, seger, gurih, dan nikmat banget. Namanya asam kuah pedas. Dijamin anak-anak bakal suka banget karena emang sesedap itu. Langkah pertama, siapkan ayam. Aku pakai setengah kilogram aja. Lanjut, ayamnya ini direbus, jadi kita nggak goreng ya teman-teman, direbus aja sampai dia tuh matang. Kemudian kita boleh angkat dan sisihkan. Lanjut, siapkan bumbunya: 1 potong jahe, 8 siung bawang putih, kemudian 12 siung bawang merah. Cabai rawitnya aku pakai 15 buah, untuk cabai keritingnya aku pakai 12 buah. Semuanya dimasukin ke dalam blender aja, lalu proses sampai halus. Kalau teman-teman males pakai blender, boleh banget ya diulek pakai tangan. Oke, lanjut panaskan minyak, kemudian kita tumis aja bumbu yang udah dihaluskan tadi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuasnya 1 potong, udah digeprek ya, diaduk-aduk sampai rata, masak sampai bumbunya itu benar-benar tanak. Oh ya, hampir aja lupa, biar lebih sedap di sini aku juga tambahkan terasi bubuk ya. Aku pakai terasi merah aja 1 sendok teh kayak gini. Oke, ini wangi banget. Kemudian tambahkan kunyit bubuk setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, garam 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya aku pakai setengah sendok teh. Diaduk-aduk sampai rata. Kalau bumbunya udah tanak, lanjut ayamnya kita cemplungin. Udah tinggal ditambahin air aja. Sebelumnya boleh diaduk-aduk dulu kayak gini ya. Oh iya, daripada lupa, di sini aku juga mau tambahkan air asam jawa ya. Aku pakai tadi kurang lebih sejempol. Setelah itu masukin air sedikit aja karena aku mau hasilnya itu nyemek-nyemek. Kemudian tambahkan tomat 1 buah aja, diiris-iris kasar kayak gini. Udah deh, tinggal dimasak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut kayak gini. Sumpah kelihatan banget bumbunya medok dan wangi banget. Ternyata masak ayam tanpa digoreng, tanpa santan pun hasilnya bisa seenak ini. Makanya teman-teman harus nyobain menu ini ya. Dijamin bakal ketagihan banget karena rasanya tuh enak, sedap, seger, pedas, gurih, dan nikmat banget. Oke, kalau bumbunya udah meresap dan agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Ayam asam pedas yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita pindahkan ke piring saji kayak gini, tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng. Sumpah beneran ini tuh enak banget. Beneran segampang itu kan cara masaknya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep olahan ayam yang super simple banget dan pastinya enak. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama, siapkan ayam utuh ya. Ini aku pakai beratnya 800 gram. Kemudian kita potong seperti ini aja ya. Kita belah jadi 2. Nah, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Left yang tipe IL163 ya. Ini full stainless, super tajam banget dan pastinya anti baret ya. Oke, ayamnya cukup dibelah seperti ini aja. Lanjut, kita kasih sayatan-sayatan ya, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam daging ayam.
Oke, lanjut kita bikin bumbu untuk marinasinya ya. Ini ada bawang putih yang udah dihaluskan, aku pakai 4 siung ya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung. Ini dihaluskan ya, aku parut aja atau diulek boleh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga. Lanjut ada kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh. Kemudian tambahkan saus sambal. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Lanjut untuk kecap manisnya aku pakai kurang lebih 4 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, kemudian kita balurkan secara merata pada daging ayam ya. Dibalur sampai ke yang udah disayat-sayat tadi ya teman-teman, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam. Bagian sisi dalam kita juga olesi bumbu secara merata. Boleh menggunakan tangan sambil diremas-remas ya teman-teman. Atau boleh seperti saya ini, cukup dioles-oles sampai merata. Oke, kemudian kita marinasi kurang lebih selama 15 menit ya, atau sampai setengah jam juga boleh biar makin meresap ya. Taruh di dalam kulkas aja boleh. Oke, seperti ini dia hasilnya setelah bumbunya meresap ya. Selanjutnya kita panaskan panci pengukus. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Kita masukkan ayamnya dan kukus selama kurang lebih 30 menit atau sampai matang. Oke, setelah matang ini dia hasilnya. Ini tuh aromanya harum banget dan kesat ya teman-teman, bisa dilihat teksturnya tuh kesat banget karena airnya turun semua ya. Oke, lanjut siapkan margarin, ini 1 sendok makan ya. Kemudian tambahkan madu, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada kecap manis, aku pakai 3 sendok teh juga ya. Oke, kita aduk-aduk sampai merata. Untuk margarinnya kalau teman-teman gak suka boleh diganti dengan minyak goreng ya, atau boleh di skip juga nggak apa-apa ya, misalnya nggak mau mengandung minyak ya. Lanjut kita panaskan wajan. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya, karena ini tuh gede banget jadi kita bisa memanggang ayamnya di sini ya. Kita panggang aja sambil dioles-oles dengan bumbu yang udah kita buat tadi ya, sampai merata. Oke, masak pakai api sedang aja biar nggak cepet gosong ya. Jangan lupa dibalik biar warnanya tuh cantik ya teman-teman. Oke, kita bisa oleskan dengan sisa bumbunya sampai merata ya. Asli ini tuh ayam bakar yang super simple dan pastinya matang sempurna ya, karena kita udah kukus. Dan ini tuh kesat, gak amis, dagingnya tuh gurih banget dan pastinya menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya ya.
Dan ayam panggang yang super simple siap disajikan. Nah, ini untuk sambelnya aku pakai sambal bawang aja ya. Tinggal kita haluskan bawang merah, bawang putih sama cabai rawit, tambahkan garam serta kaldu jamur, lalu siram dengan minyak panas ya. Ini dia hasilnya, super wangi banget dan pastinya enak. Oke, seperti ini dia tampilan dari ayam bakar kita hari ini ya. Tinggal tambahkan lalapan, ini sudah bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, simple, dan pastinya juara banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita goreng ayam sampai setengah matang aja ya, nggak perlu sampai kering. Oh ya, untuk wok pan yang saya gunakan ini dari ID Lab yang tipe IL32WK ya, ini wajahnya gede dan super tebal serta anti lengket ya. Ini tuh panasnya merata sehingga saat kita goreng ayam tuh cepet banget matangnya. Ya, langsung aja kita tiriskan dan lanjut goreng ayamnya sampai selesai. Ini dia hasilnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai blender aja biar cepet ya. Oke, kita masukkan semua bumbunya. Ada bawang merah, saya pakai 15 siung, bawang putihnya saya pakai 10 siung aja. Jahe 1 potong, kemudian ada tomat 2 buah, ukuran kecil atau sedang ya. Kemudian cabai merahnya saya pakai 12 buah, cabai rawitnya saya pakai 10 buah, boleh tambah kalau suka pedas ya. Kemiringnya 5 butir udah disangrai, kaldu jamur 1 sendok makan. Kemudian garamnya saya pakai 1 sendok makan juga, gula pasirnya saya pakai 2 sendok makan. Kemudian lada bubuk saya pakai 1 sendok teh dan kita akan tambah air, lalu kita proses sampai halus ya. Oh ya, untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini saya pakai gelas besar karena bumbunya banyak ya. Sebentar aja udah langsung halus teman-teman. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar aja, lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, setelah tanak kita boleh tambahkan ayamnya. Semuanya kita masukin ya. Aduk-aduk sampai merata. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan air sedikit aja. Dan masak sampai kuahnya agak menyusut dan bumbunya meresap ya. Jangan lupa sesekali boleh diaduk ya, biar merata. Oke, setelah matang, ayam bumbu Bali siap untuk disajikan ya.
Jangan lupa taburkan bawang merah goreng biar makin sedap. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masak ayam enak tanpa santan tapi ini tuh sedap, seger, gurih, dan nikmat banget. Namanya asam kuah pedas. Dijamin anak-anak bakal suka banget karena emang sesedap itu. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai setengah kilogram aja. Lanjut, ayamnya ini direbus, jadi kita nggak goreng ya teman-teman, direbus aja sampai dia tuh matang. Kemudian kita boleh angkat dan sisihkan. Lanjut, siapkan bumbunya: 1 potong jahe, 8 siung bawang putih, kemudian 12 siung bawang merah. Cabai rawitnya aku pakai 15 buah, untuk cabai keritingnya aku pakai 12 buah. Semuanya dimasukin ke dalam blender aja, lalu proses sampai halus. Kalau teman-teman males pakai blender, boleh banget ya diulek pakai tangan. Oke, lanjut panaskan minyak, kemudian kita tumis aja bumbu yang udah dihaluskan tadi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuasnya 1 potong, udah digeprek ya, diaduk-aduk sampai rata, masak sampai bumbunya itu benar-benar tanak. Oh ya, hampir aja lupa, biar lebih sedap di sini aku juga tambahkan terasi bubuk ya. Aku pakai terasi merah aja 1 sendok teh kayak gini. Oke, ini wangi banget. Kemudian tambahkan kunyit bubuk setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, garam 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya aku pakai setengah sendok teh. Diaduk-aduk sampai rata. Kalau bumbunya udah tanak, lanjut ayamnya kita cemplungin. Udah tinggal ditambahin air aja. Sebelumnya boleh diaduk-aduk dulu kayak gini ya. Oh iya, daripada lupa, di sini aku juga mau tambahkan air asam jawa ya. Aku pakai tadi kurang lebih sejempol. Setelah itu masukin air sedikit aja karena aku mau hasilnya itu nyemek-nyemek. Kemudian tambahkan tomat 1 buah aja, diiris-iris kasar kayak gini. Udah deh, tinggal dimasak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut kayak gini. Sumpah kelihatan banget bumbunya medok dan wangi banget. Ternyata masak ayam tanpa digoreng, tanpa santan pun hasilnya bisa seenak ini. Makanya teman-teman harus nyobain menu ini ya. Dijamin bakal ketagihan banget karena rasanya tuh enak, sedap, seger, pedas, gurih, dan nikmat banget. Oke, kalau bumbunya udah meresap dan agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Ayam asam pedas yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita pindahkan ke piring saji kayak gini, tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng. Sumpah beneran ini tuh enak banget. Beneran segampang itu kan cara masaknya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep olahan ayam yang super simple banget dan pastinya enak. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama, siapkan ayam utuh ya. Ini aku pakai beratnya 800 gram. Kemudian kita potong seperti ini aja ya. Kita belah jadi 2. Nah, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Lab yang tipe IL163 ya. Ini full stainless, super tajam banget dan pastinya anti baret ya. Oke, ayamnya cukup dibelah seperti ini aja. Lanjut, kita kasih sayatan-sayatan ya, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam daging ayam.
Oke, lanjut kita bikin bumbu untuk marinasinya ya. Ini ada bawang putih yang udah dihaluskan, aku pakai 4 siung ya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung. Ini dihaluskan ya, aku parut aja atau diulek boleh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga. Lanjut ada kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh. Kemudian tambahkan saus sambal. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Lanjut untuk kecap manisnya aku pakai kurang lebih 4 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, kemudian kita balurkan secara merata pada daging ayam ya. Dibalur sampai ke yang udah disayat-sayat tadi ya teman-teman, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam. Bagian sisi dalam kita juga olesi bumbu secara merata. Boleh menggunakan tangan sambil diremas-remas ya teman-teman. Atau boleh seperti saya ini cukup dioles-oles sampai merata. Oke, kemudian kita marinasi kurang lebih selama 15 menit ya, atau sampai setengah jam juga boleh biar makin meresap ya. Taruh di dalam kulkas aja boleh. Oke, seperti ini dia hasilnya setelah bumbunya meresap ya. Selanjutnya kita panaskan panci pengukus. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari IDLEF yang tipe IL24MP ya. Kita masukkan ayamnya dan kukus selama kurang lebih 30 menit atau sampai matang. Oke, setelah matang ini dia hasilnya. Ini tuh aromanya harum banget dan kesat ya teman-teman, bisa dilihat teksturnya tuh kesat banget karena airnya turun semua ya. Oke, lanjut siapkan margarin, ini 1 sendok makan ya. Kemudian tambahkan madu, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada kecap manis, aku pakai 3 sendok teh juga ya. Oke, kita aduk-aduk sampai merata. Untuk margarinnya kalau teman-teman gak suka boleh diganti dengan minyak goreng ya, atau boleh di skip juga nggak apa-apa ya, misalnya nggak mau mengandung minyak ya. Lanjut kita panaskan wajan. Di sini aku pakai wok cookware dari IDLEF yang tipe IL32WK ya, karena ini tuh gede banget jadi kita bisa memanggang ayamnya di sini ya. Kita panggang aja sambil dioles-oles dengan bumbu yang udah kita buat tadi ya, sampai merata. Oke, masak pakai api sedang aja biar nggak cepet gosong ya. Jangan lupa dibalik biar warnanya tuh cantik ya teman-teman. Oke, kita bisa oleskan dengan sisa bumbunya sampai merata ya. Asli ini tuh ayam bakar yang super simple dan pastinya matang sempurna ya, karena kita udah kukus. Dan ini tuh kesat, gak amis, dagingnya tuh gurih banget dan pastinya menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya ya.
Dan ayam panggang yang super simple siap disajikan. Nah, ini untuk sambelnya aku pakai sambal bawang aja ya. Tinggal kita haluskan bawang merah, bawang putih sama cabai rawit, tambahkan garam serta kaldu jamur, lalu siram dengan minyak panas ya. Ini dia hasilnya, super wangi banget dan pastinya enak. Oke, seperti ini dia tampilan dari ayam bakar kita hari ini ya. Tinggal tambahkan lalapan, ini sudah bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, simple, dan pastinya juara banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita goreng ayam sampai setengah matang aja ya, nggak perlu sampai kering. Oh ya, untuk wok pan yang saya gunakan ini dari ID Lab yang tipe IL32WK ya, ini wajahnya gede dan super tebal serta anti lengket ya. Ini tuh panasnya merata sehingga saat kita goreng ayam tuh cepet banget matangnya. Ya, langsung aja kita tiriskan dan lanjut goreng ayamnya sampai selesai. Ini dia hasilnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai blender aja biar cepet ya. Oke, kita masukkan semua bumbunya. Ada bawang merah, saya pakai 15 siung, bawang putihnya saya pakai 10 siung aja. Jahe 1 potong, kemudian ada tomat 2 buah, ukuran kecil atau sedang ya. Kemudian cabai merahnya saya pakai 12 buah, cabai rawitnya saya pakai 10 buah, boleh tambah kalau suka pedas ya. Kemiringnya 5 butir udah disangrai, kaldu jamur 1 sendok makan. Kemudian garamnya saya pakai 1 sendok makan juga, gula pasirnya saya pakai 2 sendok makan. Kemudian lada bubuk saya pakai 1 sendok teh dan kita akan tambah air, lalu kita proses sampai halus ya. Oh ya, untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini saya pakai gelas besar karena bumbunya banyak ya. Sebentar aja udah langsung halus teman-teman. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar aja. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, setelah tanak kita boleh tambahkan ayamnya. Semuanya kita masukin ya. Aduk-aduk sampai merata. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan air sedikit aja. Dan masak sampai kuahnya agak menyusut dan bumbunya meresap ya. Jangan lupa sesekali boleh diaduk ya, biar merata. Oke, setelah matang, ayam bumbu Bali siap untuk disajikan ya.
Jangan lupa taburkan bawang merah goreng biar makin sedap. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masak ayam enak tanpa santan tapi ini tuh sedap, seger, gurih dan nikmat banget. Namanya asam kuah pedas. Dijamin anak-anak bakal suka banget karena emang sesedap itu. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai setengah kilogram aja. Lanjut, ayamnya ini direbus, jadi kita nggak goreng ya teman-teman, direbus aja sampai dia tuh matang. Kemudian kita boleh angkat dan sisihkan. Lanjut, siapkan bumbunya, 1 potong jahe, 8 siung bawang putih, kemudian 12 siung bawang merah, cabai rawitnya aku pakai 15 buah, untuk cabai keritingnya aku pakai 12 buah. Semuanya dimasukin ke dalam blender aja lalu proses sampai halus. Kalau teman-teman males pakai blender, boleh banget ya diulek pakai tangan. Oke, lanjut panaskan minyak, kemudian kita tumis aja bumbu yang udah dihaluskan tadi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuasnya 1 potong, udah digeprek ya, diaduk-aduk sampai rata, masak sampai bumbunya itu benar-benar tanak. Oh ya, hampir aja lupa, biar lebih sedap di sini aku juga tambahkan terasi bubuk ya. Aku pakai terasi merah aja 1 sendok teh kayak gini. Oke, ini wangi banget. Kemudian tambahkan kunyit bubuk setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, garam 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya aku pakai setengah sendok teh. Diaduk-aduk sampai rata. Kalau bumbunya udah tanak, lanjut ayamnya kita cemplungin. Udah tinggal ditambahin air aja. Sebelumnya boleh diaduk-aduk dulu kayak gini ya. Oh iya, daripada lupa, di sini aku juga mau tambahkan air asam jawa ya. Aku pakai tadi kurang lebih sejempol. Setelah itu masukin air sedikit aja karena aku mau hasilnya itu nyemek-nyemek. Kemudian tambahkan tomat 1 buah aja, diiris-iris kasar kayak gini. Udah deh, tinggal dimasak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut kayak gini. Sumpah kelihatan banget bumbunya medok dan wangi banget. Ternyata masak ayam tanpa digoreng, tanpa santan pun hasilnya bisa seenak ini. Makanya teman-teman harus nyobain menu ini ya. Dijamin bakal ketagihan banget karena rasanya tuh enak, sedap, seger, pedas, gurih, dan nikmat banget. Oke, kalau bumbunya udah meresap dan agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Ayam asam pedas yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita pindahkan ke piring saji kayak gini, tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng. Sumpah beneran ini tuh enak banget. Beneran segampang itu kan cara masaknya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep olahan ayam yang super simple banget dan pastinya enak. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama, siapkan ayam utuh ya. Ini aku pakai beratnya 800 gram. Kemudian kita potong seperti ini aja ya. Kita belah jadi 2. Nah, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Lab yang tipe IL163 ya. Ini full stainless, super tajam banget dan pastinya anti baret ya. Oke, ayamnya cukup dibelah seperti ini aja. Lanjut, kita kasih sayatan-sayatan ya, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam daging ayam.
Oke, lanjut kita bikin bumbu untuk marinasinya ya. Ini ada bawang putih yang udah dihaluskan, aku pakai 4 siung ya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung. Ini dihaluskan ya, aku parut aja atau diulek boleh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga. Lanjut ada kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh. Kemudian tambahkan saus sambal. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Lanjut untuk kecap manisnya aku pakai kurang lebih 4 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, kemudian kita balurkan secara merata pada daging ayam ya. Dibalur sampai ke yang udah disayat-sayat tadi ya teman-teman, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam. Bagian sisi dalam kita juga olesi bumbu secara merata. Boleh menggunakan tangan sambil diremas-remas ya teman-teman. Atau boleh seperti saya ini cukup dioles-oles sampai merata. Oke, kemudian kita marinasi kurang lebih selama 15 menit ya, atau sampai setengah jam juga boleh biar makin meresap ya. Taruh di dalam kulkas aja boleh. Oke, seperti ini dia hasilnya setelah bumbunya meresap ya. Selanjutnya kita panaskan panci pengukus. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Kita masukkan ayamnya dan kukus selama kurang lebih 30 menit atau sampai matang. Oke, setelah matang ini dia hasilnya. Ini tuh aromanya harum banget dan kesat ya teman-teman, bisa dilihat teksturnya tuh kesat banget karena airnya turun semua ya. Oke, lanjut siapkan margarin, ini 1 sendok makan ya. Kemudian tambahkan madu, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada kecap manis, aku pakai 3 sendok teh juga ya. Oke, kita aduk-aduk sampai merata. Untuk margarinnya kalau teman-teman gak suka boleh diganti dengan minyak goreng ya, atau boleh di skip juga nggak apa-apa ya, misalnya nggak mau mengandung minyak ya. Lanjut kita panaskan wajan. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya, karena ini tuh gede banget jadi kita bisa memanggang ayamnya di sini ya. Kita panggang aja sambil dioles-oles dengan bumbu yang udah kita buat tadi ya, sampai merata. Oke, masak pakai api sedang aja biar nggak cepet gosong ya. Jangan lupa dibalik biar warnanya tuh cantik ya teman-teman. Oke, kita bisa oleskan dengan sisa bumbunya sampai merata ya. Asli ini tuh ayam bakar yang super simple dan pastinya matang sempurna ya, karena kita udah kukus. Dan ini tuh kesat, gak amis, dagingnya tuh gurih banget dan pastinya menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya ya.
Dan ayam panggang yang super simple siap disajikan. Nah, ini untuk sambelnya aku pakai sambal bawang aja ya. Tinggal kita haluskan bawang merah, bawang putih sama cabai rawit, tambahkan garam serta kaldu jamur, lalu siram dengan minyak panas ya. Ini dia hasilnya, super wangi banget dan pastinya enak. Oke, seperti ini dia tampilan dari ayam bakar kita hari ini ya. Tinggal tambahkan lalapan, ini sudah bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, simple, dan pastinya juara banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita goreng ayam sampai setengah matang aja ya, nggak perlu sampai kering. Oh ya, untuk wok pan yang saya gunakan ini dari ID Lab yang tipe IL32WK ya, ini wajahnya gede dan super tebal serta anti lengket ya. Ini tuh panasnya merata sehingga saat kita goreng ayam tuh cepet banget matengnya. Oke, langsung aja kita tiriskan dan lanjut goreng ayamnya sampai selesai. Ini dia hasilnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai blender aja biar cepet ya. Oke, kita masukkan semua bumbunya. Ada bawang merah, saya pakai 15 siung, bawang putihnya saya pakai 10 siung aja. Jahe 1 potong, kemudian ada tomat 2 buah, ukuran kecil atau sedang ya. Kemudian cabai merahnya saya pakai 12 buah, cabai rawitnya saya pakai 10 buah, boleh tambah kalau suka pedas ya. Kemiringnya 5 butir udah disangrai, kaldu jamur 1 sendok makan. Kemudian garamnya saya pakai 1 sendok makan juga, gula pasirnya saya pakai 2 sendok makan. Kemudian lada bubuk saya pakai 1 sendok teh dan kita akan tambah air, lalu kita proses sampai halus ya. Oh ya, untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini saya pakai gelas besar karena bumbunya banyak ya. Sebentar aja udah langsung halus teman-teman. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar aja. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, setelah tanak kita boleh tambahkan ayamnya. Semuanya kita masukin ya. Aduk-aduk sampai merata. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan air sedikit aja. Dan masak sampai kuahnya agak menyusut dan bumbunya meresap ya. Jangan lupa sesekali boleh diaduk ya, biar merata. Oke, setelah matang, ayam bumbu Bali
siap untuk disajikan ya. Jangan lupa taburkan bawang merah goreng biar makin sedap. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masak ayam enak tanpa santan tapi ini tuh sedap, seger, gurih dan nikmat banget. Namanya asam kuah pedas. Dijamin anak-anak bakal suka banget karena emang sesedap itu. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai setengah kilogram aja. Lanjut, ayamnya ini direbus, jadi kita nggak goreng ya teman-teman, direbus aja sampai dia tuh matang. Kemudian kita boleh angkat dan sisihkan. Lanjut, siapkan bumbunya: 1 potong jahe, 8 siung bawang putih, kemudian 12 siung bawang merah. Cabai rawitnya aku pakai 15 buah, untuk cabai keritingnya aku pakai 12 buah. Semuanya dimasukin ke dalam blender aja, lalu proses sampai halus. Kalau teman-teman males pakai blender, boleh banget ya diulek pakai tangan. Oke, lanjut, panaskan minyak, kemudian kita tumis aja bumbu yang udah dihaluskan tadi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuasnya 1 potong, udah digeprek ya. Diaduk-aduk sampai rata, masak sampai bumbunya itu benar-benar tanak. Oh ya, hampir aja lupa, biar lebih sedap di sini aku juga tambahkan terasi bubuk ya. Aku pakai terasi merah aja 1 sendok teh kayak gini. Oke, ini wangi banget. Kemudian tambahkan kunyit bubuk setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, garam 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya aku pakai setengah sendok teh. Diaduk-aduk sampai rata. Kalau bumbunya udah tanak, lanjut ayamnya kita cemplungin. Udah tinggal ditambahin air aja. Sebelumnya boleh diaduk-aduk dulu kayak gini ya. Oh iya, daripada lupa, di sini aku juga mau tambahkan air asam jawa ya. Aku pakai tadi kurang lebih sejempol. Setelah itu masukin air sedikit aja karena aku mau hasilnya itu nyemek-nyemek. Kemudian tambahkan tomat 1 buah aja, diiris-iris kasar kayak gini. Udah deh, tinggal dimasak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut kayak gini. Sumpah kelihatan banget bumbunya medok dan wangi banget. Ternyata masak ayam tanpa digoreng, tanpa santan pun hasilnya bisa seenak ini. Makanya teman-teman harus nyobain menu ini ya. Dijamin bakal ketagihan banget karena rasanya tuh enak, sedap, seger, pedas, gurih, dan nikmat banget. Oke, kalau bumbunya udah meresap dan agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Ayam asam pedas yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita pindahkan ke piring saji kayak gini, tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng. Sumpah beneran ini tuh enak banget. Beneran segampang itu kan cara masaknya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep olahan ayam yang super simple banget dan pastinya enak. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama, siapkan ayam utuh ya. Ini aku pakai beratnya 800 gram. Kemudian kita potong seperti ini aja ya. Kita belah jadi 2. Nah, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Lab yang tipe IL163 ya. Ini full stainless, super tajam banget dan pastinya anti baret ya. Oke, ayamnya cukup dibelah seperti ini aja. Lanjut, kita kasih sayatan-sayatan ya, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam daging ayam.
Oke, lanjut kita bikin bumbu untuk marinasinya ya. Ini ada bawang putih yang udah dihaluskan, aku pakai 4 siung ya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung. Ini dihaluskan ya, aku parut aja atau diulek boleh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga. Lanjut ada kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh. Kemudian tambahkan saus sambal. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Lanjut untuk kecap manisnya aku pakai kurang lebih 4 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, kemudian kita balurkan secara merata pada daging ayam ya. Dibalur sampai ke yang udah disayat-sayat tadi ya teman-teman, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam. Bagian sisi dalam kita juga olesi bumbu secara merata. Boleh menggunakan tangan sambil diremas-remas ya teman-teman. Atau boleh seperti saya ini cukup dioles-oles sampai merata. Oke, kemudian kita marinasi kurang lebih selama 15 menit ya, atau sampai setengah jam juga boleh biar makin meresap ya. Taruh di dalam kulkas aja boleh. Oke, seperti ini dia hasilnya setelah bumbunya meresap ya. Selanjutnya kita panaskan panci pengukus. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari IDLEF yang tipe IL24MP ya. Kita masukkan ayamnya dan kukus selama kurang lebih 30 menit atau sampai matang. Oke, setelah matang ini dia hasilnya. Ini tuh aromanya harum banget dan kesat ya teman-teman, bisa dilihat teksturnya tuh kesat banget karena airnya turun semua ya. Oke, lanjut siapkan margarin, ini 1 sendok makan ya. Kemudian tambahkan madu, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada kecap manis, aku pakai 3 sendok teh juga ya. Oke, kita aduk-aduk sampai merata. Untuk margarinnya kalau teman-teman gak suka boleh diganti dengan minyak goreng ya, atau boleh di skip juga nggak apa-apa ya, misalnya nggak mau mengandung minyak ya. Lanjut kita panaskan wajan. Di sini aku pakai wok cookware dari IDLEF yang tipe IL32WK ya, karena ini tuh gede banget jadi kita bisa memanggang ayamnya di sini ya. Kita panggang aja sambil dioles-oles dengan bumbu yang udah kita buat tadi ya, sampai merata. Oke, masak pakai api sedang aja biar nggak cepet gosong ya. Jangan lupa dibalik biar warnanya tuh cantik ya teman-teman. Oke, kita bisa oleskan dengan sisa bumbunya sampai merata ya. Asli ini tuh ayam bakar yang super simple dan pastinya matang sempurna ya, karena kita udah kukus. Dan ini tuh kesat, gak amis, dagingnya tuh gurih banget dan pastinya menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya ya.
Dan ayam panggang yang super simple siap disajikan. Nah, ini untuk sambelnya aku pakai sambal bawang aja ya. Tinggal kita haluskan bawang merah, bawang putih sama cabai rawit, tambahkan garam serta kaldu jamur, lalu siram dengan minyak panas ya. Ini dia hasilnya, super wangi banget dan pastinya enak. Oke, seperti ini dia tampilan dari ayam bakar kita hari ini ya. Tinggal tambahkan lalapan, ini sudah bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, simple, dan pastinya juara banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita goreng ayam sampai setengah matang aja ya, nggak perlu sampai kering. Oh ya, untuk wok pan yang saya gunakan ini dari ID Lab yang tipe IL32WK ya, ini wajahnya gede dan super tebal serta anti lengket ya. Ini tuh panasnya merata sehingga saat kita goreng ayam tuh cepet banget matangnya. Ya, langsung aja kita tiriskan dan lanjut goreng ayamnya sampai selesai. Ini dia hasilnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai blender aja biar cepet ya. Oke, kita masukkan semua bumbunya. Ada bawang merah, saya pakai 15 siung, bawang putihnya saya pakai 10 siung aja. Jahe 1 potong, kemudian ada tomat 2 buah, ukuran kecil atau sedang ya. Kemudian cabai merahnya saya pakai 12 buah, cabai rawitnya saya pakai 10 buah, boleh tambah kalau suka pedas ya. Kemiringnya 5 butir udah disangrai, kaldu jamur 1 sendok makan. Kemudian garamnya saya pakai 1 sendok makan juga, gula pasirnya saya pakai 2 sendok makan. Kemudian lada bubuk saya pakai 1 sendok teh dan kita akan tambah air, lalu kita proses sampai halus ya. Oh ya, untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini saya pakai gelas besar karena bumbunya banyak ya. Sebentar aja udah langsung halus teman-teman. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar aja, lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, setelah tanak kita boleh tambahkan ayamnya. Semuanya kita masukin ya. Aduk-aduk sampai merata. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan air sedikit aja. Dan masak sampai kuahnya agak menyusut dan bumbunya meresap ya. Jangan lupa sesekali boleh diaduk ya, biar merata. Oke, setelah matang, ayam bumbu Bali siap untuk disajikan ya.
Jangan lupa taburkan bawang merah goreng biar makin sedap. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masak ayam enak tanpa santan tapi ini tuh sedap, seger, gurih, dan nikmat banget. Namanya asam kuah pedas. Dijamin anak-anak bakal suka banget karena emang sesedap itu. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai setengah kilogram aja. Lanjut, ayamnya ini direbus, jadi kita nggak goreng ya teman-teman, direbus aja sampai dia tuh matang. Kemudian kita boleh angkat dan sisihkan. Lanjut, siapkan bumbunya: 1 potong jahe, 8 siung bawang putih, kemudian 12 siung bawang merah. Cabai rawitnya aku pakai 15 buah, untuk cabai keritingnya aku pakai 12 buah. Semuanya dimasukin ke dalam blender aja lalu proses sampai halus. Kalau teman-teman males pakai blender, boleh banget ya diulek pakai tangan. Oke, lanjut panaskan minyak, kemudian kita tumis aja bumbu yang udah dihaluskan tadi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuasnya 1 potong, udah digeprek ya, diaduk-aduk sampai rata, masak sampai bumbunya itu benar-benar tanak. Oh ya, hampir aja lupa, biar lebih sedap di sini aku juga tambahkan terasi bubuk ya. Aku pakai terasi merah aja 1 sendok teh kayak gini. Oke, ini wangi banget. Kemudian tambahkan kunyit bubuk setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, garam 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya aku pakai setengah sendok teh. Diaduk-aduk sampai rata. Kalau bumbunya udah tanak, lanjut ayamnya kita cemplungin. Udah tinggal ditambahin air aja. Sebelumnya boleh diaduk-aduk dulu kayak gini ya. Oh iya, daripada lupa, di sini aku juga mau tambahkan air asam jawa ya. Aku pakai tadi kurang lebih sejempol. Setelah itu masukin air sedikit aja karena aku mau hasilnya itu nyemek-nyemek. Kemudian tambahkan tomat 1 buah aja, diiris-iris kasar kayak gini. Udah deh, tinggal dimasak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut kayak gini. Sumpah kelihatan banget bumbunya medok dan wangi banget. Ternyata masak ayam tanpa digoreng, tanpa santan pun hasilnya bisa seenak ini. Makanya teman-teman harus nyobain menu ini ya. Dijamin bakal ketagihan banget karena rasanya tuh enak, sedap, seger, pedas, gurih, dan nikmat banget. Oke, kalau bumbunya udah meresap dan agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Ayam asam pedas yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita pindahkan ke piring saji kayak gini, tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng. Sumpah beneran ini tuh enak banget. Beneran segampang itu kan cara masaknya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep olahan ayam yang super simple banget dan pastinya enak. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama, siapkan ayam utuh ya. Ini aku pakai beratnya 800 gram. Kemudian kita potong seperti ini aja ya. Kita belah jadi 2. Nah, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Lab yang tipe IL163 ya. Ini full stainless, super tajam banget dan pastinya anti baret ya. Oke, ayamnya cukup dibelah seperti ini aja. Lanjut, kita kasih sayatan-sayatan ya, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam daging ayam.
Oke, lanjut kita bikin bumbu untuk marinasinya ya. Ini ada bawang putih yang udah dihaluskan, aku pakai 4 siung ya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung. Ini dihaluskan ya, aku parut aja atau diulek boleh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga. Lanjut ada kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh. Kemudian tambahkan saus sambal. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Lanjut untuk kecap manisnya aku pakai kurang lebih 4 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, kemudian kita balurkan secara merata pada daging ayam ya. Dibalur sampai ke yang udah disayat-sayat tadi ya teman-teman, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam. Bagian sisi dalam kita juga olesi bumbu secara merata. Boleh menggunakan tangan sambil diremas-remas ya teman-teman. Atau boleh seperti saya ini cukup dioles-oles sampai merata. Oke, kemudian kita marinasi kurang lebih selama 15 menit ya, atau sampai setengah jam juga boleh biar makin meresap ya. Taruh di dalam kulkas aja boleh. Oke, seperti ini dia hasilnya setelah bumbunya meresap ya. Selanjutnya kita panaskan panci pengukus. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Kita masukkan ayamnya dan kukus selama kurang lebih 30 menit atau sampai matang. Oke, setelah matang ini dia hasilnya. Ini tuh aromanya harum banget dan kesat ya teman-teman, bisa dilihat teksturnya tuh kesat banget karena airnya turun semua ya. Oke, lanjut siapkan margarin, ini 1 sendok makan ya. Kemudian tambahkan madu, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada kecap manis, aku pakai 3 sendok teh juga ya. Oke, kita aduk-aduk sampai merata. Untuk margarinnya kalau teman-teman nggak suka boleh diganti dengan minyak goreng ya, atau boleh di skip juga nggak apa-apa ya, misalnya nggak mau mengandung minyak ya. Lanjut kita panaskan wajan. Di sini aku pakai wok cookware dari Adilife yang tipe IL32WK ya, karena ini tuh gede banget jadi kita bisa memanggang ayamnya di sini ya. Kita panggang aja sambil dioles-oles dengan bumbu yang udah kita buat tadi ya, sampai merata. Oke, masak pakai api sedang aja biar nggak cepet gosong ya. Jangan lupa dibalik biar warnanya tuh cantik ya teman-teman. Oke, kita bisa oleskan dengan sisa bumbunya sampai merata ya. Asli ini tuh ayam bakar yang super simple dan pastinya matang sempurna ya, karena kita udah kukus. Dan ini tuh kesat, gak amis, dagingnya tuh gurih banget dan pastinya menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya ya.
Dan ayam panggang yang super simple siap disajikan. Nah, ini untuk sambelnya aku pakai sambal bawang aja ya. Tinggal kita haluskan bawang merah, bawang putih sama cabai rawit, tambahkan garam serta kaldu jamur, lalu siram dengan minyak panas ya. Ini dia hasilnya, super wangi banget dan pastinya enak. Oke, seperti ini dia tampilan dari ayam bakar kita hari ini ya. Tinggal tambahkan lalapan, ini sudah bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, simple, dan pastinya juara banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita goreng ayam sampai setengah matang aja ya, nggak perlu sampai kering. Oh ya, untuk wok pan yang saya gunakan ini dari ID Lab yang tipe IL32WK ya, ini wajahnya gede dan super tebal serta anti lengket ya. Ini tuh panasnya merata sehingga saat kita goreng ayam tuh cepet banget matangnya. Ya, langsung aja kita tiriskan dan lanjut goreng ayamnya sampai selesai. Ini dia hasilnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai blender aja biar cepet ya. Oke, kita masukkan semua bumbunya. Ada bawang merah, saya pakai 15 siung, bawang putihnya saya pakai 10 siung aja. Jahe 1 potong, kemudian ada tomat 2 buah, ukuran kecil atau sedang ya. Kemudian cabai merahnya saya pakai 12 buah, cabai rawitnya saya pakai 10 buah, boleh tambah kalau suka pedas ya. Kemiringnya 5 butir udah disangrai, kaldu jamur 1 sendok makan. Kemudian garamnya saya pakai 1 sendok makan juga, gula pasirnya saya pakai 2 sendok makan. Kemudian lada bubuk saya pakai 1 sendok teh dan kita akan tambah air, lalu kita proses sampai halus ya. Oh ya, untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini saya pakai gelas besar karena bumbunya banyak ya. Sebentar aja udah langsung halus teman-teman. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar aja, lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, setelah tanak kita boleh tambahkan ayamnya. Semuanya kita masukin ya. Aduk-aduk sampai merata. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan air sedikit aja. Dan masak sampai kuahnya agak menyusut dan bumbunya meresap ya. Jangan lupa sesekali boleh diaduk ya, biar merata. Oke, setelah matang, ayam bumbu Bali siap untuk disajikan ya.
Jangan lupa taburkan bawang merah goreng biar makin sedap. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masak ayam enak tanpa santan, tapi ini tuh sedap, seger, gurih, dan nikmat banget. Namanya asam kuah pedas. Dijamin anak-anak bakal suka banget karena emang sesedap itu. Langkah pertama, siapkan ayam. Aku pakai setengah kilogram aja. Lanjut, ayamnya ini direbus, jadi kita nggak goreng ya teman-teman, direbus aja sampai dia tuh matang. Kemudian kita boleh angkat dan sisihkan. Lanjut, siapkan bumbunya: 1 potong jahe, 8 siung bawang putih, kemudian 12 siung bawang merah. Cabai rawitnya aku pakai 15 buah, untuk cabai keritingnya aku pakai 12 buah. Semuanya dimasukin ke dalam blender aja, lalu proses sampai halus. Kalau teman-teman males pakai blender, boleh banget ya diulek pakai tangan. Oke, lanjut panaskan minyak, kemudian kita tumis aja bumbu yang udah dihaluskan tadi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuasnya 1 potong, udah digeprek ya, diaduk-aduk sampai rata, masak sampai bumbunya itu benar-benar tanak. Oh ya, hampir aja lupa, biar lebih sedap di sini aku juga tambahkan terasi bubuk ya. Aku pakai terasi merah aja 1 sendok teh kayak gini. Oke, ini wangi banget. Kemudian tambahkan kunyit bubuk setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, garam 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya aku pakai setengah sendok teh. Diaduk-aduk sampai rata. Kalau bumbunya udah tanak, lanjut ayamnya kita cemplungin. Udah tinggal ditambahin air aja. Sebelumnya boleh diaduk-aduk dulu kayak gini ya. Oh iya, daripada lupa, di sini aku juga mau tambahkan air asam jawa ya. Aku pakai tadi kurang lebih sejempol. Setelah itu masukin air sedikit aja karena aku mau hasilnya itu nyemek-nyemek. Kemudian tambahkan tomat 1 buah aja, diiris-iris kasar kayak gini. Udah deh, tinggal dimasak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut kayak gini. Sumpah kelihatan banget bumbunya medok dan wangi banget. Ternyata masak ayam tanpa digoreng, tanpa santan pun hasilnya bisa seenak ini. Makanya teman-teman harus nyobain menu ini ya. Dijamin bakal ketagihan banget karena rasanya tuh enak, sedap, seger, pedas, gurih, dan nikmat banget. Oke, kalau bumbunya udah meresap dan agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Ayam asam pedas yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita pindahkan ke piring saji kayak gini, tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng. Sumpah beneran ini tuh enak banget. Beneran segampang itu kan cara masaknya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep olahan ayam yang super simple banget dan pastinya enak. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama, siapkan ayam utuh ya. Ini aku pakai beratnya 800 gram. Kemudian kita potong seperti ini aja ya. Kita belah jadi 2. Nah, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Lab yang tipe IL163 ya. Ini full stainless, super tajam banget dan pastinya anti baret ya. Oke, ayamnya cukup dibelah seperti ini aja. Lanjut, kita kasih sayatan-sayatan ya, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam daging ayam.
Oke, lanjut kita bikin bumbu untuk marinasinya ya. Ini ada bawang putih yang udah dihaluskan, aku pakai 4 siung ya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung. Ini dihaluskan ya, aku parut aja atau diulek boleh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga. Lanjut ada kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh. Kemudian tambahkan saus sambal. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Lanjut untuk kecap manisnya aku pakai kurang lebih 4 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, kemudian kita balurkan secara merata pada daging ayam ya. Dibalur sampai ke yang udah disayat-sayat tadi ya teman-teman, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam. Bagian sisi dalam kita juga olesi bumbu secara merata. Boleh menggunakan tangan sambil diremas-remas ya teman-teman. Atau boleh seperti saya ini, cukup dioles-oles sampai merata. Oke, kemudian kita marinasi kurang lebih selama 15 menit ya, atau sampai setengah jam juga boleh biar makin meresap ya. Taruh di dalam kulkas aja boleh. Oke, seperti ini dia hasilnya setelah bumbunya meresap ya. Selanjutnya kita panaskan panci pengukus. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Kita masukkan ayamnya dan kukus selama kurang lebih 30 menit atau sampai matang. Oke, setelah matang ini dia hasilnya. Ini tuh aromanya harum banget dan kesat ya teman-teman, bisa dilihat teksturnya tuh kesat banget karena airnya turun semua ya. Oke, lanjut siapkan margarin, ini 1 sendok makan ya. Kemudian tambahkan madu, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada kecap manis, aku pakai 3 sendok teh juga ya. Oke, kita aduk-aduk sampai merata. Untuk margarinnya kalau teman-teman gak suka boleh diganti dengan minyak goreng ya, atau boleh di skip juga nggak apa-apa ya, misalnya nggak mau mengandung minyak ya. Lanjut kita panaskan wajan. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya, karena ini tuh gede banget jadi kita bisa memanggang ayamnya di sini ya. Kita panggang aja sambil dioles-oles dengan bumbu yang udah kita buat tadi ya, sampai merata. Oke, masak pakai api sedang aja biar nggak cepet gosong ya. Jangan lupa dibalik biar warnanya tuh cantik ya teman-teman. Oke, kita bisa oleskan dengan sisa bumbunya sampai merata ya. Asli ini tuh ayam bakar yang super simple dan pastinya matang sempurna ya, karena kita udah kukus. Dan ini tuh kesat, gak amis, dagingnya tuh gurih banget dan pastinya menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya ya.
Dan ayam panggang yang super simple siap disajikan. Nah, ini untuk sambelnya aku pakai sambal bawang aja ya. Tinggal kita haluskan bawang merah, bawang putih sama cabai rawit, tambahkan garam serta kaldu jamur, lalu siram dengan minyak panas ya. Ini dia hasilnya, super wangi banget dan pastinya enak. Oke, seperti ini dia tampilan dari ayam bakar kita hari ini ya. Tinggal tambahkan lalapan, ini sudah bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, simple, dan pastinya juara banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita goreng ayam sampai setengah matang aja ya, nggak perlu sampai kering. Oh ya, untuk wok pan yang saya gunakan ini dari ID Lab yang tipe IL32WK ya, ini wajahnya gede dan super tebal serta anti lengket ya. Ini tuh panasnya merata sehingga saat kita goreng ayam tuh cepet banget matangnya. Ya, langsung aja kita tiriskan dan lanjut goreng ayamnya sampai selesai. Ini dia hasilnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai blender aja biar cepet ya. Oke, kita masukkan semua bumbunya. Ada bawang merah, saya pakai 15 siung, bawang putihnya saya pakai 10 siung aja. Jahe 1 potong, kemudian ada tomat 2 buah, ukuran kecil atau sedang ya. Kemudian cabai merahnya saya pakai 12 buah, cabai rawitnya saya pakai 10 buah, boleh tambah kalau suka pedas ya. Kemiringnya 5 butir udah disangrai, kaldu jamur 1 sendok makan. Kemudian garamnya saya pakai 1 sendok makan juga, gula pasirnya saya pakai 2 sendok makan. Kemudian lada bubuk saya pakai 1 sendok teh dan kita akan tambah air, lalu kita proses sampai halus ya. Oh ya, untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini saya pakai gelas besar karena bumbunya banyak ya. Sebentar aja udah langsung halus teman-teman. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar aja. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, setelah tanak kita boleh tambahkan ayamnya. Semuanya kita masukin ya. Aduk-aduk sampai merata. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan air sedikit aja. Dan masak sampai kuahnya agak menyusut dan bumbunya meresap ya. Jangan lupa sesekali boleh diaduk ya, biar merata. Oke, setelah matang, ayam bumbu Bali siap untuk disajikan ya.
Jangan lupa taburkan bawang merah goreng biar makin sedap. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masak ayam enak tanpa santan, tapi ini tuh sedap, seger, gurih, dan nikmat banget. Namanya asam kuah pedas. Dijamin anak-anak bakal suka banget karena emang sesedap itu. Langkah pertama, siapkan ayam. Aku pakai setengah kilogram aja. Lanjut, ayamnya ini direbus, jadi kita nggak goreng ya teman-teman, direbus aja sampai dia tuh matang. Kemudian kita boleh angkat dan sisihkan. Lanjut, siapkan bumbunya: 1 potong jahe, 8 siung bawang putih, kemudian 12 siung bawang merah. Cabai rawitnya aku pakai 15 buah, untuk cabai keritingnya aku pakai 12 buah. Semuanya dimasukin ke dalam blender aja, lalu proses sampai halus. Kalau teman-teman males pakai blender, boleh banget ya diulek pakai tangan. Oke, lanjut, panaskan minyak, kemudian kita tumis aja bumbu yang udah dihaluskan tadi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuasnya 1 potong, udah digeprek ya, diaduk-aduk sampai rata, masak sampai bumbunya itu benar-benar tanak. Oh ya, hampir aja lupa, biar lebih sedap di sini aku juga tambahkan terasi bubuk ya. Aku pakai terasi merah aja, 1 sendok teh kayak gini. Oke, ini wangi banget. Kemudian tambahkan kunyit bubuk setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, garam 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya aku pakai setengah sendok teh. Diaduk-aduk sampai rata. Kalau bumbunya udah tanak, lanjut ayamnya kita cemplungin. Udah tinggal ditambahin air aja. Sebelumnya boleh diaduk-aduk dulu kayak gini ya. Oh iya, daripada lupa, di sini aku juga mau tambahkan air asam jawa ya. Aku pakai tadi kurang lebih sejempol. Setelah itu masukin air sedikit aja karena aku mau hasilnya itu nyemek-nyemek. Kemudian tambahkan tomat 1 buah aja, diiris-iris kasar kayak gini. Udah deh, tinggal dimasak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut kayak gini. Sumpah kelihatan banget bumbunya medok dan wangi banget. Ternyata masak ayam tanpa digoreng, tanpa santan pun hasilnya bisa seenak ini. Makanya teman-teman harus nyobain menu ini ya. Dijamin bakal ketagihan banget karena rasanya tuh enak, sedap, seger, pedas, gurih, dan nikmat banget. Oke, kalau bumbunya udah meresap dan agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Ayam asam pedas yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita pindahkan ke piring saji kayak gini, tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng. Sumpah beneran ini tuh enak banget. Beneran segampang itu kan cara masaknya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep olahan ayam yang super simple banget dan pastinya enak. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama, siapkan ayam utuh ya. Ini aku pakai beratnya 800 gram. Kemudian kita potong seperti ini aja ya. Kita belah jadi 2. Nah, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Lab yang tipe IL163 ya. Ini full stainless, super tajam banget dan pastinya anti baret ya. Oke, ayamnya cukup dibelah seperti ini aja. Lanjut, kita kasih sayatan-sayatan ya, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam daging ayam.
Oke, lanjut kita bikin bumbu untuk marinasinya ya. Ini ada bawang putih yang udah dihaluskan, aku pakai 4 siung ya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung. Ini dihaluskan ya, aku parut aja atau diulek boleh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga. Lanjut ada kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh. Kemudian tambahkan saus sambal. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Lanjut untuk kecap manisnya aku pakai kurang lebih 4 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, kemudian kita balurkan secara merata pada daging ayam ya. Dibalur sampai ke yang udah disayat-sayat tadi ya teman-teman, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam. Bagian sisi dalam kita juga olesi bumbu secara merata. Boleh menggunakan tangan sambil diremas-remas ya teman-teman. Atau boleh seperti saya ini cukup dioles-oles sampai merata. Oke, kemudian kita marinasi kurang lebih selama 15 menit ya, atau sampai setengah jam juga boleh biar makin meresap ya. Taruh di dalam kulkas aja boleh. Oke, seperti ini dia hasilnya setelah bumbunya meresap ya. Selanjutnya kita panaskan panci pengukus. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari IDLEF yang tipe IL24MP ya. Kita masukkan ayamnya dan kukus selama kurang lebih 30 menit atau sampai matang. Oke, setelah matang ini dia hasilnya. Ini tuh aromanya harum banget dan kesat ya teman-teman, bisa dilihat teksturnya tuh kesat banget karena airnya turun semua ya. Oke, lanjut siapkan margarin, ini 1 sendok makan ya. Kemudian tambahkan madu, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada kecap manis, aku pakai 3 sendok teh juga ya. Oke, kita aduk-aduk sampai merata. Untuk margarinnya kalau teman-teman gak suka boleh diganti dengan minyak goreng ya, atau boleh di skip juga nggak apa-apa ya, misalnya nggak mau mengandung minyak ya. Lanjut kita panaskan wajan. Di sini aku pakai wok cookware dari IDLEF yang tipe IL32WK ya, karena ini tuh gede banget jadi kita bisa memanggang ayamnya di sini ya. Kita panggang aja sambil dioles-oles dengan bumbu yang udah kita buat tadi ya, sampai merata. Oke, masak pakai api sedang aja biar nggak cepet gosong ya. Jangan lupa dibalik biar warnanya tuh cantik ya teman-teman. Oke, kita bisa oleskan dengan sisa bumbunya sampai merata ya. Asli ini tuh ayam bakar yang super simple dan pastinya matang sempurna ya, karena kita udah kukus. Dan ini tuh kesat, gak amis, dagingnya tuh gurih banget dan pastinya menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya ya.
Dan ayam panggang yang super simple siap disajikan. Nah, ini untuk sambelnya aku pakai sambal bawang aja ya. Tinggal kita haluskan bawang merah, bawang putih sama cabai rawit, tambahkan garam serta kaldu jamur, lalu siram dengan minyak panas ya. Ini dia hasilnya, super wangi banget dan pastinya enak. Oke, seperti ini dia tampilan dari ayam bakar kita hari ini ya. Tinggal tambahkan lalapan, ini sudah bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, simple, dan pastinya juara banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita goreng ayam sampai setengah matang aja ya, nggak perlu sampai kering. Oh ya, untuk wok pan yang saya gunakan ini dari ID Lab yang tipe IL32WK ya, ini wajahnya gede dan super tebal serta anti lengket ya. Ini tuh panasnya merata sehingga saat kita goreng ayam tuh cepet banget matangnya. Ya, langsung aja kita tiriskan dan lanjut goreng ayamnya sampai selesai. Ini dia hasilnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai blender aja biar cepet ya. Oke, kita masukkan semua bumbunya. Ada bawang merah, saya pakai 15 siung, bawang putihnya saya pakai 10 siung aja. Jahe 1 potong, kemudian ada tomat 2 buah, ukuran kecil atau sedang ya. Kemudian cabai merahnya saya pakai 12 buah, cabai rawitnya saya pakai 10 buah, boleh tambah kalau suka pedas ya. Kemiringnya 5 butir udah disangrai, kaldu jamur 1 sendok makan. Kemudian garamnya saya pakai 1 sendok makan juga, gula pasirnya saya pakai 2 sendok makan. Kemudian lada bubuk saya pakai 1 sendok teh dan kita akan tambah air, lalu kita proses sampai halus ya. Oh ya, untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini saya pakai gelas besar karena bumbunya banyak ya. Sebentar aja udah langsung halus teman-teman. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar aja, lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, setelah tanak kita boleh tambahkan ayamnya. Semuanya kita masukin ya. Aduk-aduk sampai merata. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan air sedikit aja. Dan masak sampai kuahnya agak menyusut dan bumbunya meresap ya. Jangan lupa sesekali boleh diaduk ya, biar merata. Oke, setelah matang, ayam bumbu Bali siap untuk disajikan ya.
Jangan lupa taburkan bawang merah goreng biar makin sedap. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masak ayam enak tanpa santan tapi ini tuh sedap, seger, gurih, dan nikmat banget. Namanya asam kuah pedas. Dijamin anak-anak bakal suka banget karena emang sesedap itu. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai setengah kilogram aja. Lanjut, ayamnya ini direbus, jadi kita nggak goreng ya teman-teman, direbus aja sampai dia tuh matang. Kemudian kita boleh angkat dan sisihkan. Lanjut, siapkan bumbunya, 1 potong jahe, 8 siung bawang putih, kemudian 12 siung bawang merah, cabai rawitnya aku pakai 15 buah, untuk cabai keritingnya aku pakai 12 buah. Semuanya dimasukin ke dalam blender aja lalu proses sampai halus. Kalau teman-teman males pakai blender, boleh banget ya diulek pakai tangan. Oke, lanjut panaskan minyak, kemudian kita tumis aja bumbu yang udah dihaluskan tadi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuasnya 1 potong, udah digeprek ya, diaduk-aduk sampai rata, masak sampai bumbunya itu benar-benar tanak. Oh ya, hampir aja lupa, biar lebih sedap di sini aku juga tambahkan terasi bubuk ya. Aku pakai terasi merah aja 1 sendok teh kayak gini. Oke, ini wangi banget. Kemudian tambahkan kunyit bubuk setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, garam 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya aku pakai setengah sendok teh. Diaduk-aduk sampai rata. Kalau bumbunya udah tanak, lanjut ayamnya kita cemplungin. Udah tinggal ditambahin air aja. Sebelumnya boleh diaduk-aduk dulu kayak gini ya. Oh iya, daripada lupa, di sini aku juga mau tambahkan air asam jawa ya. Aku pakai tadi kurang lebih sejempol. Setelah itu masukin air sedikit aja karena aku mau hasilnya itu nyemek-nyemek. Kemudian tambahkan tomat 1 buah aja, diiris-iris kasar kayak gini. Udah deh, tinggal dimasak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut kayak gini. Sumpah kelihatan banget bumbunya medok dan wangi banget. Ternyata masak ayam tanpa digoreng, tanpa santan pun hasilnya bisa seenak ini. Makanya teman-teman harus nyobain menu ini ya. Dijamin bakal ketagihan banget karena rasanya tuh enak, sedap, seger, pedas, gurih, dan nikmat banget. Oke, kalau bumbunya udah meresap dan agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Ayam asam pedas yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita pindahkan ke piring saji kayak gini, tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng. Sumpah beneran ini tuh enak banget. Beneran segampang itu kan cara masaknya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep olahan ayam yang super simpel banget dan pastinya enak. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama, siapkan ayam utuh ya. Ini aku pakai beratnya 800 gram. Kemudian kita potong seperti ini aja ya. Kita belah jadi 2. Nah, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Lab yang tipe IL163 ya. Ini full stainless, super tajam banget dan pastinya anti baret ya. Oke, ayamnya cukup dibelah seperti ini aja. Lanjut, kita kasih sayatan-sayatan ya, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam daging ayam.
Oke, lanjut kita bikin bumbu untuk marinasinya ya. Ini ada bawang putih yang udah dihaluskan, aku pakai 4 siung ya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung. Ini dihaluskan ya, aku parut aja atau diulek boleh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga. Lanjut ada kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh. Kemudian tambahkan saus sambal. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Lanjut untuk kecap manisnya aku pakai kurang lebih 4 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, kemudian kita balurkan secara merata pada daging ayam ya. Dibalur sampai ke yang udah disayat-sayat tadi ya teman-teman, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam. Bagian sisi dalam kita juga olesi bumbu secara merata. Boleh menggunakan tangan sambil diremas-remas ya teman-teman. Atau boleh seperti saya ini cukup dioles-oles sampai merata. Oke, kemudian kita marinasi kurang lebih selama 15 menit ya, atau sampai setengah jam juga boleh biar makin meresap ya. Taruh di dalam kulkas aja boleh. Oke, seperti ini dia hasilnya setelah bumbunya meresap ya. Selanjutnya kita panaskan panci pengukus. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID-Life yang tipe IL24MP ya. Kita masukkan ayamnya dan kukus selama kurang lebih 30 menit atau sampai matang. Oke, setelah matang ini dia hasilnya. Ini tuh aromanya harum banget dan kesat ya teman-teman, bisa dilihat teksturnya tuh kesat banget karena airnya turun semua ya. Oke, lanjut siapkan margarin, ini 1 sendok makan ya. Kemudian tambahkan madu, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada kecap manis, aku pakai 3 sendok teh juga ya. Oke, kita aduk-aduk sampai merata. Untuk margarinnya kalau teman-teman gak suka boleh diganti dengan minyak goreng ya, atau boleh di skip juga nggak apa-apa ya, misalnya nggak mau mengandung minyak ya. Lanjut kita panaskan wajan. Di sini aku pakai wok cookware dari ID-Life yang tipe IL32WK ya, karena ini tuh gede banget jadi kita bisa memanggang ayamnya di sini ya. Kita panggang aja sambil dioles-oles dengan bumbu yang udah kita buat tadi ya, sampai merata. Oke, masak pakai api sedang aja biar nggak cepet gosong ya. Jangan lupa dibalik biar warnanya tuh cantik ya teman-teman. Oke, kita bisa oleskan dengan sisa bumbunya sampai merata ya. Asli ini tuh ayam bakar yang super simple dan pastinya matang sempurna ya, karena kita udah kukus. Dan ini tuh kesat, gak amis, dagingnya tuh gurih banget dan pastinya menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya ya.
Dan ayam panggang yang super simple siap disajikan. Nah, ini untuk sambelnya aku pakai sambal bawang aja ya. Tinggal kita haluskan bawang merah, bawang putih sama cabai rawit, tambahkan garam serta kaldu jamur, lalu siram dengan minyak panas ya. Ini dia hasilnya, super wangi banget dan pastinya enak. Oke, seperti ini dia tampilan dari ayam bakar kita hari ini ya. Tinggal tambahkan lalapan, ini sudah bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, simple, dan pastinya juara banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita goreng ayam sampai setengah matang aja ya, nggak perlu sampai kering. Oh ya, untuk wok pan yang saya gunakan ini dari ID Lab yang tipe IL32WK ya, ini wajahnya gede dan super tebal serta anti lengket ya. Ini tuh panasnya merata sehingga saat kita goreng ayam tuh cepet banget matangnya. Oke, langsung aja kita tiriskan dan lanjut goreng ayamnya sampai selesai. Ini dia hasilnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai blender aja biar cepet ya. Oke, kita masukkan semua bumbunya. Ada bawang merah, saya pakai 15 siung, bawang putihnya saya pakai 10 siung aja. Jahe 1 potong, kemudian ada tomat 2 buah, ukuran kecil atau sedang ya. Kemudian cabai merahnya saya pakai 12 buah, cabai rawitnya saya pakai 10 buah, boleh tambah kalau suka pedas ya. Kemiringnya 5 butir udah disangrai, kaldu jamur 1 sendok makan. Kemudian garamnya saya pakai 1 sendok makan juga, gula pasirnya saya pakai 2 sendok makan. Kemudian lada bubuk saya pakai 1 sendok teh dan kita akan tambah air, lalu kita proses sampai halus ya. Oh ya, untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini saya pakai gelas besar karena bumbunya banyak ya. Sebentar aja udah langsung halus teman-teman. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar aja, lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, setelah tanak kita boleh tambahkan ayamnya. Semuanya kita masukin ya. Aduk-aduk sampai merata. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan air sedikit aja. Dan masak sampai kuahnya agak menyusut dan bumbunya meresap ya. Jangan lupa sesekali boleh diaduk ya, biar merata. Oke, setelah matang, ayam bumbu Bali siap untuk disajikan ya.
Jangan lupa taburkan bawang merah goreng biar makin sedap. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masak ayam enak tanpa santan, tapi ini tuh sedap, seger, gurih, dan nikmat banget. Namanya asam kuah pedas. Dijamin anak-anak bakal suka banget karena emang sesedap itu. Langkah pertama, siapkan ayam. Aku pakai setengah kilogram aja. Lanjut, ayamnya ini direbus, jadi kita nggak goreng ya teman-teman. Direbus aja sampai dia tuh matang. Kemudian kita boleh angkat dan sisihkan. Lanjut, siapkan bumbunya: 1 potong jahe, 8 siung bawang putih, kemudian 12 siung bawang merah. Cabai rawitnya aku pakai 15 buah, untuk cabai keritingnya aku pakai 12 buah. Semuanya dimasukin ke dalam blender aja, lalu proses sampai halus. Kalau teman-teman males pakai blender, boleh banget ya diulek pakai tangan. Oke, lanjut, panaskan minyak, kemudian kita tumis aja bumbu yang udah dihaluskan tadi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuasnya 1 potong, udah digeprek ya. Diaduk-aduk sampai rata, masak sampai bumbunya itu benar-benar tanak. Oh ya, hampir aja lupa, biar lebih sedap di sini aku juga tambahkan terasi bubuk ya. Aku pakai terasi merah aja 1 sendok teh kayak gini. Oke, ini wangi banget. Kemudian tambahkan kunyit bubuk setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, garam 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya aku pakai setengah sendok teh. Diaduk-aduk sampai rata. Kalau bumbunya udah tanak, lanjut ayamnya kita cemplungin. Udah tinggal ditambahin air aja. Sebelumnya boleh diaduk-aduk dulu kayak gini ya. Oh iya, daripada lupa, di sini aku juga mau tambahkan air asam jawa ya. Aku pakai tadi kurang lebih sejempol. Setelah itu masukin air sedikit aja karena aku mau hasilnya itu nyemek-nyemek. Kemudian tambahkan tomat 1 buah aja, diiris-iris kasar kayak gini. Udah deh, tinggal dimasak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut kayak gini. Sumpah kelihatan banget bumbunya medok dan wangi banget. Ternyata masak ayam tanpa digoreng, tanpa santan pun hasilnya bisa seenak ini. Makanya teman-teman harus nyobain menu ini ya. Dijamin bakal ketagihan banget karena rasanya tuh enak. Sedap, seger, pedas, gurih, dan nikmat banget. Oke, kalau bumbunya udah meresap dan agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Ayam asam pedas yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita pindahkan ke piring saji kayak gini, tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng. Sumpah beneran ini tuh enak banget. Beneran segampang itu kan cara masaknya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep olahan ayam yang super simple banget dan pastinya enak. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama, siapkan ayam utuh ya. Ini aku pakai beratnya 800 gram. Kemudian kita potong seperti ini aja ya. Kita belah jadi 2. Nah, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Lab yang tipe IL163 ya. Ini full stainless, super tajam banget dan pastinya anti baret ya. Oke, ayamnya cukup dibelah seperti ini aja. Lanjut, kita kasih sayatan-sayatan ya, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam daging ayam.
Oke, lanjut kita bikin bumbu untuk marinasinya ya. Ini ada bawang putih yang udah dihaluskan, aku pakai 4 siung ya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung. Ini dihaluskan ya, aku parut aja atau diulek boleh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga. Lanjut ada kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh. Kemudian tambahkan saus sambal. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Lanjut untuk kecap manisnya aku pakai kurang lebih 4 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, kemudian kita balurkan secara merata pada daging ayam ya. Dibalur sampai ke yang udah disayat-sayat tadi ya teman-teman, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam. Bagian sisi dalam kita juga olesi bumbu secara merata. Boleh menggunakan tangan sambil diremas-remas ya teman-teman. Atau boleh seperti saya ini, cukup dioles-oles sampai merata. Oke, kemudian kita marinasi kurang lebih selama 15 menit ya, atau sampai setengah jam juga boleh biar makin meresap ya. Taruh di dalam kulkas aja boleh. Oke, seperti ini dia hasilnya setelah bumbunya meresap ya. Selanjutnya kita panaskan panci pengukus. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Kita masukkan ayamnya dan kukus selama kurang lebih 30 menit atau sampai matang. Oke, setelah matang ini dia hasilnya. Ini tuh aromanya harum banget dan kesat ya teman-teman, bisa dilihat teksturnya tuh kesat banget karena airnya turun semua ya. Oke, lanjut siapkan margarin, ini 1 sendok makan ya. Kemudian tambahkan madu, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada kecap manis, aku pakai 3 sendok teh juga ya. Oke, kita aduk-aduk sampai merata. Untuk margarinnya kalau teman-teman gak suka boleh diganti dengan minyak goreng ya, atau boleh di skip juga nggak apa-apa ya, misalnya nggak mau mengandung minyak ya. Lanjut kita panaskan wajan. Di sini aku pakai wok cookware dari Adilef yang tipe IL32WK ya, karena ini tuh gede banget jadi kita bisa memanggang ayamnya di sini ya. Kita panggang aja sambil dioles-oles dengan bumbu yang udah kita buat tadi ya, sampai merata. Oke, masak pakai api sedang aja biar nggak cepet gosong ya. Jangan lupa dibalik biar warnanya tuh cantik ya teman-teman. Oke, kita bisa oleskan dengan sisa bumbunya sampai merata ya. Asli ini tuh ayam bakar yang super simple dan pastinya matang sempurna ya, karena kita udah kukus. Dan ini tuh kesat, gak amis, dagingnya tuh gurih banget dan pastinya menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya ya.
Dan ayam panggang yang super simple siap disajikan. Nah, ini untuk sambelnya aku pakai sambal bawang aja ya. Tinggal kita haluskan bawang merah, bawang putih sama cabai rawit, tambahkan garam serta kaldu jamur, lalu siram dengan minyak panas ya. Ini dia hasilnya, super wangi banget dan pastinya enak. Oke, seperti ini dia tampilan dari ayam bakar kita hari ini ya. Tinggal tambahkan lalapan, ini sudah bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, simple, dan pastinya juara banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita goreng ayam sampai setengah matang aja ya, nggak perlu sampai kering. Oh ya, untuk wok pan yang saya gunakan ini dari ID Lab yang tipe IL32WK ya, ini wajahnya gede dan super tebal serta anti lengket ya. Ini tuh panasnya merata sehingga saat kita goreng ayam tuh cepet banget matangnya. Oke, langsung aja kita tiriskan dan lanjut goreng ayamnya sampai selesai. Ini dia hasilnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai blender aja biar cepet ya. Oke, kita masukkan semua bumbunya. Ada bawang merah, saya pakai 15 siung, bawang putihnya saya pakai 10 siung aja. Jahe 1 potong, kemudian ada tomat 2 buah, ukuran kecil atau sedang ya. Kemudian cabai merahnya saya pakai 12 buah, cabai rawitnya saya pakai 10 buah, boleh tambah kalau suka pedas ya. Kemiringnya 5 butir udah disangrai, kaldu jamur 1 sendok makan. Kemudian garamnya saya pakai 1 sendok makan juga, gula pasirnya saya pakai 2 sendok makan. Kemudian lada bubuk saya pakai 1 sendok teh dan kita akan tambah air, lalu kita proses sampai halus ya. Oh ya, untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini saya pakai gelas besar karena bumbunya banyak ya. Sebentar aja udah langsung halus teman-teman. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar aja, lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, setelah tanak kita boleh tambahkan ayamnya. Semuanya kita masukin ya. Aduk-aduk sampai merata. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan air sedikit aja. Dan masak sampai kuahnya agak menyusut dan bumbunya meresap ya. Jangan lupa sesekali boleh diaduk ya, biar merata. Oke, setelah matang, ayam bumbu Bali siap untuk disajikan ya.
Jangan lupa taburkan bawang merah goreng biar makin sedap. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masak ayam enak tanpa santan tapi ini tuh sedap, seger, gurih, dan nikmat banget. Namanya asam kuah pedas. Dijamin anak-anak bakal suka banget karena emang sesedap itu. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai setengah kilogram aja. Lanjut, ayamnya ini direbus, jadi kita nggak goreng ya teman-teman, direbus aja sampai dia tuh matang. Kemudian kita boleh angkat dan sisihkan. Lanjut, siapkan bumbunya: 1 potong jahe, 8 siung bawang putih, kemudian 12 siung bawang merah. Cabai rawitnya aku pakai 15 buah, untuk cabai keritingnya aku pakai 12 buah. Semuanya dimasukin ke dalam blender aja lalu proses sampai halus. Kalau teman-teman males pakai blender, boleh banget ya diulek pakai tangan. Oke, lanjut panaskan minyak, kemudian kita tumis aja bumbu yang udah dihaluskan tadi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuasnya 1 potong, udah digeprek ya, diaduk-aduk sampai rata, masak sampai bumbunya itu benar-benar tanak. Oh ya, hampir aja lupa, biar lebih sedap di sini aku juga tambahkan terasi bubuk ya. Aku pakai terasi merah aja 1 sendok teh kayak gini. Oke, ini wangi banget. Kemudian tambahkan kunyit bubuk setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, garam 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya aku pakai setengah sendok teh. Diaduk-aduk sampai rata. Kalau bumbunya udah tanak, lanjut ayamnya kita cemplungin. Udah tinggal ditambahin air aja. Sebelumnya boleh diaduk-aduk dulu kayak gini ya. Oh iya, daripada lupa, di sini aku juga mau tambahkan air asam jawa ya. Aku pakai tadi kurang lebih sejempol. Setelah itu masukin air sedikit aja karena aku mau hasilnya itu nyemek-nyemek. Kemudian tambahkan tomat 1 buah aja, diiris-iris kasar kayak gini. Udah deh, tinggal dimasak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut kayak gini. Sumpah kelihatan banget bumbunya medok dan wangi banget. Ternyata masak ayam tanpa digoreng, tanpa santan pun hasilnya bisa seenak ini. Makanya teman-teman harus nyobain menu ini ya. Dijamin bakal ketagihan banget karena rasanya tuh enak, sedap, seger, pedas, gurih, dan nikmat banget. Oke, kalau bumbunya udah meresap dan agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Ayam asam pedas yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita pindahkan ke piring saji kayak gini, tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng. Sumpah beneran ini tuh enak banget. Beneran segampang itu kan cara masaknya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep olahan ayam yang super simple banget dan pastinya enak. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama, siapkan ayam utuh ya. Ini aku pakai beratnya 800 gram. Kemudian kita potong seperti ini aja ya. Kita belah jadi 2. Nah, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Lab yang tipe IL163 ya. Ini full stainless, super tajam banget dan pastinya anti baret ya. Oke, ayamnya cukup dibelah seperti ini aja. Lanjut, kita kasih sayatan-sayatan ya, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam daging ayam.
Oke, lanjut kita bikin bumbu untuk marinasinya ya. Ini ada bawang putih yang udah dihaluskan, aku pakai 4 siung ya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung. Ini dihaluskan ya, aku parut aja atau diulek boleh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga. Lanjut ada kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh. Kemudian tambahkan saus sambal. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Lanjut untuk kecap manisnya aku pakai kurang lebih 4 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, kemudian kita balurkan secara merata pada daging ayam ya. Dibalur sampai ke yang udah disayat-sayat tadi ya teman-teman, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam. Bagian sisi dalam kita juga olesi bumbu secara merata. Boleh menggunakan tangan sambil diremas-remas ya teman-teman. Atau boleh seperti saya ini cukup dioles-oles sampai merata. Oke, kemudian kita marinasi kurang lebih selama 15 menit ya, atau sampai setengah jam juga boleh biar makin meresap ya. Taruh di dalam kulkas aja boleh. Oke, seperti ini dia hasilnya setelah bumbunya meresap ya. Selanjutnya kita panaskan panci pengukus. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari IDLEF yang tipe IL24MP ya. Kita masukkan ayamnya dan kukus selama kurang lebih 30 menit atau sampai matang. Oke, setelah matang ini dia hasilnya. Ini tuh aromanya harum banget dan kesat ya teman-teman, bisa dilihat teksturnya tuh kesat banget karena airnya turun semua ya. Oke, lanjut siapkan margarin, ini 1 sendok makan ya. Kemudian tambahkan madu, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada kecap manis, aku pakai 3 sendok teh juga ya. Oke, kita aduk-aduk sampai merata. Untuk margarinnya kalau teman-teman gak suka boleh diganti dengan minyak goreng ya, atau boleh di skip juga nggak apa-apa ya, misalnya nggak mau mengandung minyak ya. Lanjut kita panaskan wajan. Di sini aku pakai wok cookware dari IDLEF yang tipe IL32WK ya, karena ini tuh gede banget jadi kita bisa memanggang ayamnya di sini ya. Kita panggang aja sambil dioles-oles dengan bumbu yang udah kita buat tadi ya, sampai merata. Oke, masak pakai api sedang aja biar nggak cepet gosong ya. Jangan lupa dibalik biar warnanya tuh cantik ya teman-teman. Oke, kita bisa oleskan dengan sisa bumbunya sampai merata ya. Asli ini tuh ayam bakar yang super simple dan pastinya matang sempurna ya, karena kita udah kukus. Dan ini tuh kesat, gak amis, dagingnya tuh gurih banget dan pastinya menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya ya.
Dan ayam panggang yang super simple siap disajikan. Nah, ini untuk sambelnya aku pakai sambal bawang aja ya. Tinggal kita haluskan bawang merah, bawang putih sama cabai rawit, tambahkan garam serta kaldu jamur, lalu siram dengan minyak panas ya. Ini dia hasilnya, super wangi banget dan pastinya enak. Oke, seperti ini dia tampilan dari ayam bakar kita hari ini ya. Tinggal tambahkan lalapan, ini sudah bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, simple, dan pastinya juara banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita goreng ayam sampai setengah matang aja ya, nggak perlu sampai kering. Oh ya, untuk wok pan yang saya gunakan ini dari ID Lab yang tipe IL32WK ya, ini wajahnya gede dan super tebal serta anti lengket ya. Ini tuh panasnya merata sehingga saat kita goreng ayam tuh cepet banget matangnya. Ya, langsung aja kita tiriskan dan lanjut goreng ayamnya sampai selesai. Ini dia hasilnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai blender aja biar cepet ya. Oke, kita masukkan semua bumbunya. Ada bawang merah, saya pakai 15 siung, bawang putihnya saya pakai 10 siung aja. Jahe 1 potong, kemudian ada tomat 2 buah, ukuran kecil atau sedang ya. Kemudian cabai merahnya saya pakai 12 buah, cabai rawitnya saya pakai 10 buah, boleh tambah kalau suka pedas ya. Kemiringnya 5 butir udah disangrai, kaldu jamur 1 sendok makan. Kemudian garamnya saya pakai 1 sendok makan juga, gula pasirnya saya pakai 2 sendok makan. Kemudian lada bubuk saya pakai 1 sendok teh dan kita akan tambah air, lalu kita proses sampai halus ya. Oh ya, untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini saya pakai gelas besar karena bumbunya banyak ya. Sebentar aja udah langsung halus teman-teman. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar aja, lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, setelah tanak kita boleh tambahkan ayamnya. Semuanya kita masukin ya. Aduk-aduk sampai merata. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan air sedikit aja. Dan masak sampai kuahnya agak menyusut dan bumbunya meresap ya. Jangan lupa sesekali boleh diaduk ya, biar merata. Oke, setelah matang, ayam bumbu Bali siap untuk disajikan ya.
Jangan lupa taburkan bawang merah goreng biar makin sedap. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masak ayam enak tanpa santan tapi ini tuh sedap, seger, gurih, dan nikmat banget. Namanya asam kuah pedas. Dijamin anak-anak bakal suka banget karena emang sesedap itu. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai setengah kilogram aja. Lanjut, ayamnya ini direbus, jadi kita nggak goreng ya teman-teman, direbus aja sampai dia tuh matang. Kemudian kita boleh angkat dan sisihkan. Lanjut, siapkan bumbunya, 1 potong jahe, 8 siung bawang putih, kemudian 12 siung bawang merah, cabai rawitnya aku pakai 15 buah, untuk cabai keritingnya aku pakai 12 buah. Semuanya dimasukin ke dalam blender aja lalu proses sampai halus. Kalau teman-teman males pakai blender, boleh banget ya diulek pakai tangan. Oke, lanjut panaskan minyak, kemudian kita tumis aja bumbu yang udah dihaluskan tadi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuasnya 1 potong, udah digeprek ya, diaduk-aduk sampai rata, masak sampai bumbunya itu benar-benar tanak. Oh ya, hampir aja lupa, biar lebih sedap di sini aku juga tambahkan terasi bubuk ya. Aku pakai terasi merah aja, 1 sendok teh kayak gini. Oke, ini wangi banget. Kemudian tambahkan kunyit bubuk setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, garam 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya aku pakai setengah sendok teh. Diaduk-aduk sampai rata. Kalau bumbunya udah tanak, lanjut ayamnya kita cemplungin. Udah tinggal ditambahin air aja. Sebelumnya boleh diaduk-aduk dulu kayak gini ya. Oh iya, daripada lupa, di sini aku juga mau tambahkan air asam jawa ya. Aku pakai tadi kurang lebih sejempol. Setelah itu masukin air sedikit aja karena aku mau hasilnya itu nyemek-nyemek. Kemudian tambahkan tomat 1 buah aja, diiris-iris kasar kayak gini. Udah deh, tinggal dimasak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut kayak gini. Sumpah kelihatan banget bumbunya medok dan wangi banget. Ternyata masak ayam tanpa digoreng, tanpa santan pun hasilnya bisa seenak ini. Makanya teman-teman harus nyobain menu ini ya. Dijamin bakal ketagihan banget karena rasanya tuh enak. Sedap, seger, pedas, gurih, dan nikmat banget. Oke, kalau bumbunya udah meresap dan agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Ayam asam pedas yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita pindahkan ke piring saji kayak gini, tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng. Sumpah beneran ini tuh enak banget. Beneran segampang itu kan cara masaknya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep olahan ayam yang super simple banget dan pastinya enak. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama, siapkan ayam utuh ya. Ini aku pakai beratnya 800 gram. Kemudian kita potong seperti ini aja ya. Kita belah jadi 2. Nah, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Lab yang tipe IL163 ya. Ini full stainless, super tajam banget dan pastinya anti baret ya. Oke, ayamnya cukup dibelah seperti ini aja. Lanjut, kita kasih sayatan-sayatan ya, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam daging ayam.
Oke, lanjut kita bikin bumbu untuk marinasinya ya. Ini ada bawang putih yang udah dihaluskan, aku pakai 4 siung ya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung. Ini dihaluskan ya, aku parut aja atau diulek boleh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga. Lanjut ada kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh. Kemudian tambahkan saus sambal. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Lanjut untuk kecap manisnya aku pakai kurang lebih 4 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, kemudian kita balurkan secara merata pada daging ayam ya. Dibalur sampai ke yang udah disayat-sayat tadi ya teman-teman, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam. Bagian sisi dalam kita juga olesi bumbu secara merata. Boleh menggunakan tangan sambil diremas-remas ya teman-teman. Atau boleh seperti saya ini cukup dioles-oles sampai merata. Oke, kemudian kita marinasi kurang lebih selama 15 menit ya, atau sampai setengah jam juga boleh biar makin meresap ya. Taruh di dalam kulkas aja boleh. Oke, seperti ini dia hasilnya setelah bumbunya meresap ya. Selanjutnya kita panaskan panci pengukus. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Kita masukkan ayamnya dan kukus selama kurang lebih 30 menit atau sampai matang. Oke, setelah matang ini dia hasilnya. Ini tuh aromanya harum banget dan kesat ya teman-teman, bisa dilihat teksturnya tuh kesat banget karena airnya turun semua ya. Oke, lanjut siapkan margarin, ini 1 sendok makan ya. Kemudian tambahkan madu, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada kecap manis, aku pakai 3 sendok teh juga ya. Oke, kita aduk-aduk sampai merata. Untuk margarinnya kalau teman-teman gak suka boleh diganti dengan minyak goreng ya, atau boleh di skip juga nggak apa-apa ya, misalnya nggak mau mengandung minyak ya. Lanjut kita panaskan wajan. Di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL32WK ya, karena ini tuh gede banget jadi kita bisa memanggang ayamnya di sini ya. Kita panggang aja sambil dioles-oles dengan bumbu yang udah kita buat tadi ya, sampai merata. Oke, masak pakai api sedang aja biar nggak cepet gosong ya. Jangan lupa dibalik biar warnanya tuh cantik ya teman-teman. Oke, kita bisa oleskan dengan sisa bumbunya sampai merata ya. Asli ini tuh ayam bakar yang super simple dan pastinya matang sempurna ya, karena kita udah kukus. Dan ini tuh kesat, gak amis, dagingnya tuh gurih banget dan pastinya menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya ya.
Dan ayam panggang yang super simple siap disajikan. Nah, ini untuk sambelnya aku pakai sambal bawang aja ya. Tinggal kita haluskan bawang merah, bawang putih sama cabai rawit, tambahkan garam serta kaldu jamur, lalu siram dengan minyak panas ya. Ini dia hasilnya, super wangi banget dan pastinya enak. Oke, seperti ini dia tampilan dari ayam bakar kita hari ini ya. Tinggal tambahkan lalapan, ini sudah bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, simple, dan pastinya juara banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita goreng ayam sampai setengah matang aja ya, nggak perlu sampai kering. Oh ya, untuk wok pan yang saya gunakan ini dari ID Lab yang tipe IL32WK ya, ini wajahnya gede dan super tebal serta anti lengket ya. Ini tuh panasnya merata sehingga saat kita goreng ayam tuh cepet banget matangnya. Oke, langsung aja kita tiriskan dan lanjut goreng ayamnya sampai selesai. Ini dia hasilnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai blender aja biar cepet ya. Oke, kita masukkan semua bumbunya. Ada bawang merah, saya pakai 15 siung, bawang putihnya saya pakai 10 siung aja. Jahe 1 potong, kemudian ada tomat 2 buah, ukuran kecil atau sedang ya. Kemudian cabai merahnya saya pakai 12 buah, cabai rawitnya saya pakai 10 buah, boleh tambah kalau suka pedas ya. Kemiringnya 5 butir udah disangrai, kaldu jamur 1 sendok makan. Kemudian garamnya saya pakai 1 sendok makan juga, gula pasirnya saya pakai 2 sendok makan. Kemudian lada bubuk saya pakai 1 sendok teh dan kita akan tambah air, lalu kita proses sampai halus ya. Oh ya, untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini saya pakai gelas besar karena bumbunya banyak ya. Sebentar aja udah langsung halus teman-teman. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar aja. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, setelah tanak kita boleh tambahkan ayamnya. Semuanya kita masukin ya. Aduk-aduk sampai merata. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan air sedikit aja. Dan masak sampai kuahnya agak menyusut dan bumbunya meresap ya. Jangan lupa sesekali boleh diaduk ya, biar merata. Oke, setelah matang, ayam bumbu Bali siap untuk disajikan ya.
Jangan lupa taburkan bawang merah goreng biar makin sedap. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masak ayam enak tanpa santan tapi ini tuh sedap, seger, gurih, dan nikmat banget. Namanya asam kuah pedas. Dijamin anak-anak bakal suka banget karena emang sesedap itu. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai setengah kilogram aja. Lanjut, ayamnya ini direbus, jadi kita nggak goreng ya teman-teman, direbus aja sampai dia tuh matang. Kemudian kita boleh angkat dan sisihkan. Lanjut, siapkan bumbunya: 1 potong jahe, 8 siung bawang putih, kemudian 12 siung bawang merah. Cabai rawitnya aku pakai 15 buah, untuk cabai keritingnya aku pakai 12 buah. Semuanya dimasukin ke dalam blender aja, lalu proses sampai halus. Kalau teman-teman males pakai blender, boleh banget ya diulek pakai tangan. Oke, lanjut panaskan minyak, kemudian kita tumis aja bumbu yang udah dihaluskan tadi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuasnya 1 potong, udah digeprek ya, diaduk-aduk sampai rata, masak sampai bumbunya itu benar-benar tanak. Oh ya, hampir aja lupa, biar lebih sedap di sini aku juga tambahkan terasi bubuk ya. Aku pakai terasi merah aja 1 sendok teh kayak gini. Oke, ini wangi banget. Kemudian tambahkan kunyit bubuk setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, garam 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya aku pakai setengah sendok teh. Diaduk-aduk sampai rata. Kalau bumbunya udah tanak, lanjut ayamnya kita cemplungin. Udah tinggal ditambahin air aja. Sebelumnya boleh diaduk-aduk dulu kayak gini ya. Oh iya, daripada lupa, di sini aku juga mau tambahkan air asam jawa ya. Aku pakai tadi kurang lebih sejempol. Setelah itu masukin air sedikit aja karena aku mau hasilnya itu nyemek-nyemek. Kemudian tambahkan tomat 1 buah aja, diiris-iris kasar kayak gini. Udah deh, tinggal dimasak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut kayak gini. Sumpah kelihatan banget bumbunya medok dan wangi banget. Ternyata masak ayam tanpa digoreng, tanpa santan pun hasilnya bisa seenak ini. Makanya teman-teman harus nyobain menu ini ya. Dijamin bakal ketagihan banget karena rasanya tuh enak, sedap, seger, pedas, gurih, dan nikmat banget. Oke, kalau bumbunya udah meresap dan agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Ayam asam pedas yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita pindahkan ke piring saji kayak gini, tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng. Sumpah beneran ini tuh enak banget. Beneran segampang itu kan cara masaknya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep olahan ayam yang super simple banget dan pastinya enak. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama, siapkan ayam utuh ya. Ini aku pakai beratnya 800 gram. Kemudian kita potong seperti ini aja ya. Kita belah jadi 2. Nah, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Lab yang tipe IL163 ya. Ini full stainless, super tajam banget dan pastinya anti baret ya. Oke, ayamnya cukup dibelah seperti ini aja. Lanjut, kita kasih sayatan-sayatan ya, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam daging ayam.
Oke, lanjut kita bikin bumbu untuk marinasinya ya. Ini ada bawang putih yang udah dihaluskan, aku pakai 4 siung ya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung. Ini dihaluskan ya, aku parut aja atau diulek boleh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga. Lanjut ada kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh. Kemudian tambahkan saus sambal. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Lanjut untuk kecap manisnya aku pakai kurang lebih 4 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, kemudian kita balurkan secara merata pada daging ayam ya. Dibalur sampai ke yang udah disayat-sayat tadi ya teman-teman, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam. Bagian sisi dalam kita juga olesi bumbu secara merata. Boleh menggunakan tangan sambil diremas-remas ya teman-teman. Atau boleh seperti saya ini, cukup dioles-oles sampai merata. Oke, kemudian kita marinasi kurang lebih selama 15 menit ya. Atau sampai setengah jam juga boleh biar makin meresap ya. Taruh di dalam kulkas aja boleh. Oke, seperti ini dia hasilnya setelah bumbunya meresap ya. Selanjutnya kita panaskan panci pengukus. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari IDLEV yang tipe IL24MP ya. Kita masukkan ayamnya dan kukus selama kurang lebih 30 menit atau sampai matang. Oke, setelah matang ini dia hasilnya. Ini tuh aromanya harum banget dan kesat ya teman-teman, bisa dilihat teksturnya tuh kesat banget karena airnya turun semua ya. Oke, lanjut siapkan margarin, ini 1 sendok makan ya. Kemudian tambahkan madu, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada kecap manis, aku pakai 3 sendok teh juga ya. Oke, kita aduk-aduk sampai merata. Untuk margarinnya kalau teman-teman gak suka boleh diganti dengan minyak goreng ya. Atau boleh di skip juga gak apa-apa ya, misalnya gak mau mengandung minyak ya. Lanjut kita panaskan wajan. Di sini aku pakai wok cookware dari IDLEV yang tipe IL32WK ya. Karena ini tuh gede banget, jadi kita bisa memanggang ayamnya di sini ya. Kita panggang aja sambil dioles-oles dengan bumbu yang udah kita buat tadi ya, sampai merata. Oke, masak pakai api sedang aja biar nggak cepet gosong ya. Jangan lupa dibalik biar warnanya tuh cantik ya teman-teman. Oke, kita bisa oleskan dengan sisa bumbunya sampai merata ya. Asli ini tuh ayam bakar yang super simple dan pastinya matang sempurna ya, karena kita udah kukus. Dan ini tuh kesat, gak amis, dagingnya tuh gurih banget dan pastinya menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya ya.
Dan ayam panggang yang super simple siap disajikan. Nah, ini untuk sambelnya aku pakai sambal bawang aja ya. Tinggal kita haluskan bawang merah, bawang putih sama cabai rawit, tambahkan garam serta kaldu jamur, lalu siram dengan minyak panas ya. Ini dia hasilnya, super wangi banget dan pastinya enak. Oke, seperti ini dia tampilan dari ayam bakar kita hari ini ya. Tinggal tambahkan lalapan, ini sudah bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, simple, dan pastinya juara banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita goreng ayam sampai setengah matang aja ya, nggak perlu sampai kering. Oh ya, untuk wok pan yang saya gunakan ini dari ID Lab yang tipe IL32WK ya, ini wajahnya gede dan super tebal serta anti lengket ya. Ini tuh panasnya merata sehingga saat kita goreng ayam tuh cepet banget matangnya. Ya, langsung aja kita tiriskan dan lanjut goreng ayamnya sampai selesai. Ini dia hasilnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai blender aja biar cepet ya. Oke, kita masukkan semua bumbunya. Ada bawang merah, saya pakai 15 siung, bawang putihnya saya pakai 10 siung aja. Jahe 1 potong, kemudian ada tomat 2 buah, ukuran kecil atau sedang ya. Kemudian cabai merahnya saya pakai 12 buah, cabai rawitnya saya pakai 10 buah, boleh tambah kalau suka pedas ya. Kemiringnya 5 butir udah disangrai, kaldu jamur 1 sendok makan. Kemudian garamnya saya pakai 1 sendok makan juga, gula pasirnya saya pakai 2 sendok makan. Kemudian lada bubuk saya pakai 1 sendok teh dan kita akan tambah air, lalu kita proses sampai halus ya. Oh ya, untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini saya pakai gelas besar karena bumbunya banyak ya. Sebentar aja udah langsung halus teman-teman. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar aja, lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, setelah tanak kita boleh tambahkan ayamnya. Semuanya kita masukin ya. Aduk-aduk sampai merata. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan air sedikit aja. Dan masak sampai kuahnya agak menyusut dan bumbunya meresap ya. Jangan lupa sesekali boleh diaduk ya, biar merata. Oke, setelah matang, ayam bumbu Bali siap untuk disajikan ya.
Jangan lupa taburkan bawang merah goreng biar makin sedap. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masak ayam enak tanpa santan tapi ini tuh sedap, seger, gurih, dan nikmat banget. Namanya asam kuah pedas. Dijamin anak-anak bakal suka banget karena emang sesedap itu. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai setengah kilogram aja. Lanjut, ayamnya ini direbus, jadi kita nggak goreng ya teman-teman, direbus aja sampai dia tuh matang. Kemudian kita boleh angkat dan sisihkan. Lanjut, siapkan bumbunya, 1 potong jahe, 8 siung bawang putih, kemudian 12 siung bawang merah, cabai rawitnya aku pakai 15 buah, untuk cabai keritingnya aku pakai 12 buah. Semuanya dimasukin ke dalam blender aja lalu proses sampai halus. Kalau teman-teman males pakai blender, boleh banget ya diulek pakai tangan. Oke, lanjut panaskan minyak, kemudian kita tumis aja bumbu yang udah dihaluskan tadi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuasnya 1 potong, udah digeprek ya, diaduk-aduk sampai rata, masak sampai bumbunya itu benar-benar tanak. Oh ya, hampir aja lupa, biar lebih sedap di sini aku juga tambahkan terasi bubuk ya. Aku pakai terasi merah aja, 1 sendok teh kayak gini. Oke, ini wangi banget. Kemudian tambahkan kunyit bubuk setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, garam 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya aku pakai setengah sendok teh. Diaduk-aduk sampai rata. Kalau bumbunya udah tanak, lanjut ayamnya kita cemplungin. Udah tinggal ditambahin air aja. Sebelumnya boleh diaduk-aduk dulu kayak gini ya. Oh iya, daripada lupa, di sini aku juga mau tambahkan air asam jawa ya. Aku pakai tadi kurang lebih sejempol. Setelah itu masukin air sedikit aja karena aku mau hasilnya itu nyemek-nyemek. Kemudian tambahkan tomat 1 buah aja, diiris-iris kasar kayak gini. Udah deh, tinggal dimasak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut kayak gini. Sumpah kelihatan banget bumbunya medok dan wangi banget. Ternyata masak ayam tanpa digoreng, tanpa santan pun hasilnya bisa seenak ini. Makanya teman-teman harus nyobain menu ini ya. Dijamin bakal ketagihan banget karena rasanya tuh enak, sedap, seger, pedas, gurih, dan nikmat banget. Oke, kalau bumbunya udah meresap dan agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Ayam asam pedas yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita pindahkan ke piring saji kayak gini, tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng. Sumpah beneran ini tuh enak banget. Beneran segampang itu kan cara masaknya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep olahan ayam yang super simple banget dan pastinya enak. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama, siapkan ayam utuh ya. Ini aku pakai beratnya 800 gram. Kemudian kita potong seperti ini aja ya. Kita belah jadi 2. Nah, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Lab yang tipe IL163 ya. Ini full stainless, super tajam banget dan pastinya anti baret ya. Oke, ayamnya cukup dibelah seperti ini aja. Lanjut, kita kasih sayatan-sayatan ya, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam daging ayam.
Oke, lanjut kita bikin bumbu untuk marinasinya ya. Ini ada bawang putih yang udah dihaluskan, aku pakai 4 siung ya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung. Ini dihaluskan ya, aku parut aja atau diulek boleh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga. Lanjut ada kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh. Kemudian tambahkan saus sambal. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Lanjut untuk kecap manisnya aku pakai kurang lebih 4 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, kemudian kita balurkan secara merata pada daging ayam ya. Dibalur sampai ke yang udah disayat-sayat tadi ya teman-teman, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam. Bagian sisi dalam kita juga olesi bumbu secara merata. Boleh menggunakan tangan sambil diremas-remas ya teman-teman. Atau boleh seperti saya ini, cukup dioles-oles sampai merata. Oke, kemudian kita marinasi kurang lebih selama 15 menit ya. Atau sampai setengah jam juga boleh biar makin meresap ya. Taruh di dalam kulkas aja boleh. Oke, seperti ini dia hasilnya setelah bumbunya meresap ya. Selanjutnya kita panaskan panci pengukus. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Kita masukkan ayamnya dan kukus selama kurang lebih 30 menit atau sampai matang. Oke, setelah matang ini dia hasilnya. Ini tuh aromanya harum banget dan kesat ya teman-teman, bisa dilihat teksturnya tuh kesat banget karena airnya turun semua ya. Oke, lanjut siapkan margarin, ini 1 sendok makan ya. Kemudian tambahkan madu, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada kecap manis, aku pakai 3 sendok teh juga ya. Oke, kita aduk-aduk sampai merata. Untuk margarinnya kalau teman-teman gak suka boleh diganti dengan minyak goreng ya. Atau boleh di skip juga gak apa-apa ya, misalnya gak mau mengandung minyak ya. Lanjut kita panaskan wajan. Di sini aku pakai wok cookware dari Adilife yang tipe IL32WK ya. Karena ini tuh gede banget, jadi kita bisa memanggang ayamnya di sini ya. Kita panggang aja sambil dioles-oles dengan bumbu yang udah kita buat tadi ya, sampai merata. Oke, masak pakai api sedang aja biar nggak cepet gosong ya. Jangan lupa dibalik biar warnanya tuh cantik ya teman-teman. Oke, kita bisa oleskan dengan sisa bumbunya sampai merata ya. Asli ini tuh ayam bakar yang super simple dan pastinya matang sempurna ya, karena kita udah kukus. Dan ini tuh kesat, gak amis, dagingnya tuh gurih banget dan pastinya menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya ya.
Dan ayam panggang yang super simple siap disajikan. Nah, ini untuk sambelnya aku pakai sambal bawang aja ya. Tinggal kita haluskan bawang merah, bawang putih sama cabai rawit, tambahkan garam serta kaldu jamur, lalu siram dengan minyak panas ya. Ini dia hasilnya, super wangi banget dan pastinya enak. Oke, seperti ini dia tampilan dari ayam bakar kita hari ini ya. Tinggal tambahkan lalapan, ini sudah bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, simple, dan pastinya juara banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita goreng ayam sampai setengah matang aja ya, nggak perlu sampai kering. Oh ya, untuk wok pan yang saya gunakan ini dari ID Lab yang tipe IL32WK ya, ini wajahnya gede dan super tebal serta anti lengket ya. Ini tuh panasnya merata sehingga saat kita goreng ayam tuh cepet banget matangnya. Ya, langsung aja kita tiriskan dan lanjut goreng ayamnya sampai selesai. Ini dia hasilnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai blender aja biar cepet ya. Oke, kita masukkan semua bumbunya. Ada bawang merah, saya pakai 15 siung, bawang putihnya saya pakai 10 siung aja. Jahe 1 potong, kemudian ada tomat 2 buah, ukuran kecil atau sedang ya. Kemudian cabai merahnya saya pakai 12 buah, cabai rawitnya saya pakai 10 buah, boleh tambah kalau suka pedas ya. Kemiringnya 5 butir udah disangrai, kaldu jamur 1 sendok makan. Kemudian garamnya saya pakai 1 sendok makan juga, gula pasirnya saya pakai 2 sendok makan. Kemudian lada bubuk saya pakai 1 sendok teh dan kita akan tambah air, lalu kita proses sampai halus ya. Oh ya, untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini saya pakai gelas besar karena bumbunya banyak ya. Sebentar aja udah langsung halus teman-teman. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar aja. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, setelah tanak kita boleh tambahkan ayamnya. Semuanya kita masukin ya. Aduk-aduk sampai merata. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan air sedikit aja. Dan masak sampai kuahnya agak menyusut dan bumbunya meresap ya. Jangan lupa sesekali boleh diaduk ya, biar merata. Oke, setelah matang, ayam bumbu Bali siap untuk disajikan ya.
Jangan lupa taburkan bawang merah goreng biar makin sedap. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masak ayam enak tanpa santan tapi ini tuh sedap, seger, gurih dan nikmat banget. Namanya asam kuah pedas. Dijamin anak-anak bakal suka banget karena emang sesedap itu. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai setengah kilogram aja. Lanjut, ayamnya ini direbus, jadi kita nggak goreng ya teman-teman, direbus aja sampai dia tuh matang. Kemudian kita boleh angkat dan sisihkan. Lanjut, siapkan bumbunya, 1 potong jahe, 8 siung bawang putih, kemudian 12 siung bawang merah, cabai rawitnya aku pakai 15 buah, untuk cabai keritingnya aku pakai 12 buah. Semuanya dimasukin ke dalam blender aja lalu proses sampai halus. Kalau teman-teman males pakai blender, boleh banget ya diulek pakai tangan. Oke, lanjut panaskan minyak, kemudian kita tumis aja bumbu yang udah dihaluskan tadi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuasnya 1 potong, udah digeprek ya, diaduk-aduk sampai rata, masak sampai bumbunya itu benar-benar tanak. Oh ya, hampir aja lupa, biar lebih sedap di sini aku juga tambahkan terasi bubuk ya. Aku pakai terasi merah aja, 1 sendok teh kayak gini. Oke, ini wangi banget. Kemudian tambahkan kunyit bubuk setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, garam 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya aku pakai setengah sendok teh. Diaduk-aduk sampai rata. Kalau bumbunya udah tanak, lanjut ayamnya kita cemplungin. Udah tinggal ditambahin air aja. Sebelumnya boleh diaduk-aduk dulu kayak gini ya. Oh iya, daripada lupa, di sini aku juga mau tambahkan air asam jawa ya. Aku pakai tadi kurang lebih sejempol. Setelah itu masukin air sedikit aja karena aku mau hasilnya itu nyemek-nyemek. Kemudian tambahkan tomat 1 buah aja, diiris-iris kasar kayak gini. Udah deh, tinggal dimasak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut kayak gini. Sumpah kelihatan banget bumbunya medok dan wangi banget. Ternyata masak ayam tanpa digoreng, tanpa santan pun hasilnya bisa seenak ini. Makanya teman-teman harus nyobain menu ini ya. Dijamin bakal ketagihan banget karena rasanya tuh enak. Sedap, seger, pedas, gurih, dan nikmat banget. Oke, kalau bumbunya udah meresap dan agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Ayam asam pedas yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita pindahkan ke piring saji kayak gini, tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng. Sumpah beneran ini tuh enak banget. Beneran segampang itu kan cara masaknya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep olahan ayam yang super simple banget dan pastinya enak. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama, siapkan ayam utuh ya. Ini aku pakai beratnya 800 gram. Kemudian kita potong seperti ini aja ya. Kita belah jadi 2. Nah, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Left yang tipe IL163 ya. Ini full stainless, super tajam banget dan pastinya anti baret ya. Oke, ayamnya cukup dibelah seperti ini aja. Lanjut, kita kasih sayatan-sayatan ya, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam daging ayam.
Oke, lanjut kita bikin bumbu untuk marinasinya ya. Ini ada bawang putih yang udah dihaluskan, aku pakai 4 siung ya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung. Ini dihaluskan ya, aku parut aja atau diulek boleh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga. Lanjut ada kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh. Kemudian tambahkan saus sambal. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Lanjut untuk kecap manisnya aku pakai kurang lebih 4 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, kemudian kita balurkan secara merata pada daging ayam ya. Dibalur sampai ke yang udah disayat-sayat tadi ya teman-teman, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam. Bagian sisi dalam kita juga olesi bumbu secara merata. Boleh menggunakan tangan sambil diremas-remas ya teman-teman. Atau boleh seperti saya ini, cukup dioles-oles sampai merata. Oke, kemudian kita marinasi kurang lebih selama 15 menit ya, atau sampai setengah jam juga boleh biar makin meresap ya. Taruh di dalam kulkas aja boleh. Oke, seperti ini dia hasilnya setelah bumbunya meresap ya. Selanjutnya kita panaskan panci pengukus. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID-Life yang tipe IL24MP ya. Kita masukkan ayamnya dan kukus selama kurang lebih 30 menit atau sampai matang. Oke, setelah matang ini dia hasilnya. Ini tuh aromanya harum banget dan kesat ya teman-teman, bisa dilihat teksturnya tuh kesat banget karena airnya turun semua ya. Oke, lanjut siapkan margarin, ini 1 sendok makan ya. Kemudian tambahkan madu, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada kecap manis, aku pakai 3 sendok teh juga ya. Oke, kita aduk-aduk sampai merata. Untuk margarinnya kalau teman-teman gak suka boleh diganti dengan minyak goreng ya, atau boleh di skip juga nggak apa-apa ya, misalnya nggak mau mengandung minyak ya. Lanjut kita panaskan wajan. Di sini aku pakai wok cookware dari ID-Life yang tipe IL32WK ya, karena ini tuh gede banget jadi kita bisa memanggang ayamnya di sini ya. Kita panggang aja sambil dioles-oles dengan bumbu yang udah kita buat tadi ya, sampai merata. Oke, masak pakai api sedang aja biar nggak cepet gosong ya. Jangan lupa dibalik biar warnanya tuh cantik ya teman-teman. Oke, kita bisa oleskan dengan sisa bumbunya sampai merata ya. Asli ini tuh ayam bakar yang super simple dan pastinya matang sempurna ya, karena kita udah kukus. Dan ini tuh kesat, gak amis, dagingnya tuh gurih banget dan pastinya menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya ya.
Dan ayam panggang yang super simple siap disajikan. Nah, ini untuk sambelnya aku pakai sambal bawang aja ya. Tinggal kita haluskan bawang merah, bawang putih sama cabai rawit, tambahkan garam serta kaldu jamur, lalu siram dengan minyak panas ya. Ini dia hasilnya, super wangi banget dan pastinya enak. Oke, seperti ini dia tampilan dari ayam bakar kita hari ini ya. Tinggal tambahkan lalapan, ini sudah bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, simple, dan pastinya juara banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita goreng ayam sampai setengah matang aja ya, nggak perlu sampai kering. Oh ya, untuk wok pan yang saya gunakan ini dari ID Lab yang tipe IL32WK ya, ini wajahnya gede dan super tebal serta anti lengket ya. Ini tuh panasnya merata sehingga saat kita goreng ayam tuh cepet banget matangnya. Ya, langsung aja kita tiriskan dan lanjut goreng ayamnya sampai selesai. Ini dia hasilnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai blender aja biar cepet ya. Oke, kita masukkan semua bumbunya. Ada bawang merah, saya pakai 15 siung, bawang putihnya saya pakai 10 siung aja. Jahe 1 potong, kemudian ada tomat 2 buah, ukuran kecil atau sedang ya. Kemudian cabai merahnya saya pakai 12 buah, cabai rawitnya saya pakai 10 buah, boleh tambah kalau suka pedas ya. Kemiringnya 5 butir udah disangrai, kaldu jamur 1 sendok makan. Kemudian garamnya saya pakai 1 sendok makan juga, gula pasirnya saya pakai 2 sendok makan. Kemudian lada bubuk saya pakai 1 sendok teh dan kita akan tambah air, lalu kita proses sampai halus ya. Oh ya, untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini saya pakai gelas besar karena bumbunya banyak ya. Sebentar aja udah langsung halus teman-teman. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar aja, lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, setelah tanak kita boleh tambahkan ayamnya. Semuanya kita masukin ya. Aduk-aduk sampai merata. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan air sedikit aja. Dan masak sampai kuahnya agak menyusut dan bumbunya meresap ya. Jangan lupa sesekali boleh diaduk ya, biar merata. Oke, setelah matang, ayam bumbu Bali siap untuk disajikan ya.
Jangan lupa taburkan bawang merah goreng biar makin sedap. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masak ayam enak tanpa santan tapi ini tuh sedap, seger, gurih, dan nikmat banget. Namanya asam kuah pedas. Dijamin anak-anak bakal suka banget karena emang sesedap itu. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai setengah kilogram aja. Lanjut, ayamnya ini direbus, jadi kita nggak goreng ya teman-teman, direbus aja sampai dia tuh matang. Kemudian kita boleh angkat dan sisihkan. Lanjut, siapkan bumbunya: 1 potong jahe, 8 siung bawang putih, kemudian 12 siung bawang merah. Cabai rawitnya aku pakai 15 buah, untuk cabai keritingnya aku pakai 12 buah. Semuanya dimasukin ke dalam blender aja lalu proses sampai halus. Kalau teman-teman males pakai blender, boleh banget ya diulek pakai tangan. Oke, lanjut panaskan minyak, kemudian kita tumis aja bumbu yang udah dihaluskan tadi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuasnya 1 potong, udah digeprek ya, diaduk-aduk sampai rata, masak sampai bumbunya itu benar-benar tanak. Oh ya, hampir aja lupa, biar lebih sedap di sini aku juga tambahkan terasi bubuk ya. Aku pakai terasi merah aja 1 sendok teh kayak gini. Oke, ini wangi banget. Kemudian tambahkan kunyit bubuk setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, garam 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya aku pakai setengah sendok teh. Diaduk-aduk sampai rata. Kalau bumbunya udah tanak, lanjut ayamnya kita cemplungin. Udah tinggal ditambahin air aja. Sebelumnya boleh diaduk-aduk dulu kayak gini ya. Oh iya, daripada lupa, di sini aku juga mau tambahkan air asam jawa ya. Aku pakai tadi kurang lebih sejempol. Setelah itu masukin air sedikit aja karena aku mau hasilnya itu nyemek-nyemek. Kemudian tambahkan tomat 1 buah aja, diiris-iris kasar kayak gini. Udah deh, tinggal dimasak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut kayak gini. Sumpah kelihatan banget bumbunya medok dan wangi banget. Ternyata masak ayam tanpa digoreng, tanpa santan pun hasilnya bisa seenak ini. Makanya teman-teman harus nyobain menu ini ya. Dijamin bakal ketagihan banget karena rasanya tuh enak. Sedap, seger, pedas, gurih, dan nikmat banget. Oke, kalau bumbunya udah meresap dan agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Ayam asam pedas yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita pindahkan ke piring saji kayak gini, tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng. Sumpah beneran ini tuh enak banget. Beneran segampang itu kan cara masaknya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep olahan ayam yang super simple banget dan pastinya enak. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama, siapkan ayam utuh ya. Ini aku pakai beratnya 800 gram. Kemudian kita potong seperti ini aja ya. Kita belah jadi 2. Nah, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Lab yang tipe IL163 ya. Ini full stainless, super tajam banget dan pastinya anti baret ya. Oke, ayamnya cukup dibelah seperti ini aja. Lanjut, kita kasih sayatan-sayatan ya, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam daging ayam.
Oke, lanjut kita bikin bumbu untuk marinasinya ya. Ini ada bawang putih yang udah dihaluskan, aku pakai 4 siung ya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung. Ini dihaluskan ya, aku parut aja atau diulek boleh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga. Lanjut ada kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh. Kemudian tambahkan saus sambal. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Lanjut untuk kecap manisnya aku pakai kurang lebih 4 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, kemudian kita balurkan secara merata pada daging ayam ya. Dibalur sampai ke yang udah disayat-sayat tadi ya teman-teman, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam. Bagian sisi dalam kita juga olesi bumbu secara merata. Boleh menggunakan tangan sambil diremas-remas ya teman-teman. Atau boleh seperti saya ini cukup dioles-oles sampai merata. Oke, kemudian kita marinasi kurang lebih selama 15 menit ya, atau sampai setengah jam juga boleh biar makin meresap ya. Taruh di dalam kulkas aja boleh. Oke, seperti ini dia hasilnya setelah bumbunya meresap ya. Selanjutnya kita panaskan panci pengukus. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari IDLEV yang tipe IL24MP ya. Kita masukkan ayamnya dan kukus selama kurang lebih 30 menit atau sampai matang. Oke, setelah matang ini dia hasilnya. Ini tuh aromanya harum banget dan kesat ya teman-teman, bisa dilihat teksturnya tuh kesat banget karena airnya turun semua ya. Oke, lanjut siapkan margarin, ini 1 sendok makan ya. Kemudian tambahkan madu, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada kecap manis, aku pakai 3 sendok teh juga ya. Oke, kita aduk-aduk sampai merata. Untuk margarinnya kalau teman-teman gak suka boleh diganti dengan minyak goreng ya, atau boleh di skip juga nggak apa-apa ya, misalnya nggak mau mengandung minyak ya. Lanjut kita panaskan wajan. Di sini aku pakai wok cookware dari IDLEV yang tipe IL32WK ya, karena ini tuh gede banget jadi kita bisa memanggang ayamnya di sini ya. Kita panggang aja sambil dioles-oles dengan bumbu yang udah kita buat tadi ya, sampai merata. Oke, masak pakai api sedang aja biar nggak cepet gosong ya. Jangan lupa dibalik biar warnanya tuh cantik ya teman-teman. Oke, kita bisa oleskan dengan sisa bumbunya sampai merata ya. Asli ini tuh ayam bakar yang super simple dan pastinya matang sempurna ya, karena kita udah kukus. Dan ini tuh kesat, gak amis, dagingnya tuh gurih banget dan pastinya menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya ya.
Dan ayam panggang yang super simple siap disajikan. Nah, ini untuk sambalnya aku pakai sambal bawang aja ya. Tinggal kita haluskan bawang merah, bawang putih sama cabai rawit, tambahkan garam serta kaldu jamur, lalu siram dengan minyak panas ya. Ini dia hasilnya, super wangi banget dan pastinya enak. Oke, seperti ini dia tampilan dari ayam bakar kita hari ini ya. Tinggal tambahkan lalapan, ini sudah bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, simple, dan pastinya juara banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita goreng ayam sampai setengah matang aja ya, nggak perlu sampai kering. Oh ya, untuk wok pan yang saya gunakan ini dari ID Lab yang tipe IL32WK ya, ini wajahnya gede dan super tebal serta anti lengket ya. Ini tuh panasnya merata sehingga saat kita goreng ayam tuh cepet banget matangnya. Ya, langsung aja kita tiriskan dan lanjut goreng ayamnya sampai selesai. Ini dia hasilnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai blender aja biar cepet ya. Oke, kita masukkan semua bumbunya. Ada bawang merah, saya pakai 15 siung, bawang putihnya saya pakai 10 siung aja. Jahe 1 potong, kemudian ada tomat 2 buah, ukuran kecil atau sedang ya. Kemudian cabai merahnya saya pakai 12 buah, cabai rawitnya saya pakai 10 buah, boleh tambah kalau suka pedas ya. Kemiringnya 5 butir udah disangrai, kaldu jamur 1 sendok makan. Kemudian garamnya saya pakai 1 sendok makan juga, gula pasirnya saya pakai 2 sendok makan. Kemudian lada bubuk saya pakai 1 sendok teh dan kita akan tambah air, lalu kita proses sampai halus ya. Oh ya, untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini saya pakai gelas besar karena bumbunya banyak ya. Sebentar aja udah langsung halus teman-teman. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar aja, lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, setelah tanak kita boleh tambahkan ayamnya. Semuanya kita masukin ya. Aduk-aduk sampai merata. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan air sedikit aja. Dan masak sampai kuahnya agak menyusut dan bumbunya meresap ya. Jangan lupa sesekali boleh diaduk ya, biar merata. Oke, setelah matang, ayam bumbu Bali siap untuk disajikan ya.
Jangan lupa taburkan bawang merah goreng biar makin sedap. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masak ayam enak tanpa santan tapi ini tuh sedap, seger, gurih dan nikmat banget. Namanya asam kuah pedas. Dijamin anak-anak bakal suka banget karena emang sesedap itu. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai setengah kilogram aja. Lanjut, ayamnya ini direbus, jadi kita nggak goreng ya teman-teman, direbus aja sampai dia tuh matang. Kemudian kita boleh angkat dan sisihkan. Lanjut, siapkan bumbunya, 1 potong jahe, 8 siung bawang putih, kemudian 12 siung bawang merah, cabai rawitnya aku pakai 15 buah, untuk cabai keritingnya aku pakai 12 buah. Semuanya dimasukin ke dalam blender aja lalu proses sampai halus. Kalau teman-teman males pakai blender, boleh banget ya diulek pakai tangan. Oke, lanjut panaskan minyak, kemudian kita tumis aja bumbu yang udah dihaluskan tadi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuasnya 1 potong, udah digeprek ya, diaduk-aduk sampai rata, masak sampai bumbunya itu benar-benar tanak. Oh ya, hampir aja lupa, biar lebih sedap di sini aku juga tambahkan terasi bubuk ya. Aku pakai terasi merah aja 1 sendok teh kayak gini. Oke, ini wangi banget. Kemudian tambahkan kunyit bubuk setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, garam 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya aku pakai setengah sendok teh. Diaduk-aduk sampai rata. Kalau bumbunya udah tanak, lanjut ayamnya kita cemplungin. Udah tinggal ditambahin air aja. Sebelumnya boleh diaduk-aduk dulu kayak gini ya. Oh iya, daripada lupa, di sini aku juga mau tambahkan air asam jawa ya. Aku pakai tadi kurang lebih sejempol. Setelah itu masukin air sedikit aja karena aku mau hasilnya itu nyemek-nyemek. Kemudian tambahkan tomat 1 buah aja, diiris-iris kasar kayak gini. Udah deh, tinggal dimasak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut kayak gini. Sumpah kelihatan banget bumbunya medok dan wangi banget. Ternyata masak ayam tanpa digoreng, tanpa santan pun hasilnya bisa seenak ini. Makanya teman-teman harus nyobain menu ini ya. Dijamin bakal ketagihan banget karena rasanya tuh enak, sedap, seger, pedas, gurih, dan nikmat banget. Oke, kalau bumbunya udah meresap dan agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Ayam asam pedas yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita pindahkan ke piring saji kayak gini, tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng. Sumpah beneran ini tuh enak banget. Beneran segampang itu kan cara masaknya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep olahan ayam yang super simpel banget dan pastinya enak. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama, siapkan ayam utuh ya. Ini aku pakai beratnya 800 gram. Kemudian kita potong seperti ini aja ya. Kita belah jadi 2. Nah, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Lab yang tipe IL163 ya. Ini full stainless, super tajam banget dan pastinya anti baret ya. Oke, ayamnya cukup dibelah seperti ini aja. Lanjut, kita kasih sayatan-sayatan ya, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam daging ayam.
Oke, lanjut kita bikin bumbu untuk marinasinya ya. Ini ada bawang putih yang udah dihaluskan, aku pakai 4 siung ya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung. Ini dihaluskan ya, aku parut aja atau diulek boleh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga. Lanjut ada kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh. Kemudian tambahkan saus sambal. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Lanjut untuk kecap manisnya aku pakai kurang lebih 4 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, kemudian kita balurkan secara merata pada daging ayam ya. Dibalur sampai ke yang udah disayat-sayat tadi ya teman-teman, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam. Bagian sisi dalam kita juga olesi bumbu secara merata. Boleh menggunakan tangan sambil diremas-remas ya teman-teman. Atau boleh seperti saya ini cukup dioles-oles sampai merata. Oke, kemudian kita marinasi kurang lebih selama 15 menit ya, atau sampai setengah jam juga boleh biar makin meresap ya. Taruh di dalam kulkas aja boleh. Oke, seperti ini dia hasilnya setelah bumbunya meresap ya. Selanjutnya kita panaskan panci pengukus. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Kita masukkan ayamnya dan kukus selama kurang lebih 30 menit atau sampai matang. Oke, setelah matang ini dia hasilnya. Ini tuh aromanya harum banget dan kesat ya teman-teman, bisa dilihat teksturnya tuh kesat banget karena airnya turun semua ya. Oke, lanjut siapkan margarin, ini 1 sendok makan ya. Kemudian tambahkan madu, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada kecap manis, aku pakai 3 sendok teh juga ya. Oke, kita aduk-aduk sampai merata. Untuk margarinnya kalau teman-teman gak suka boleh diganti dengan minyak goreng ya, atau boleh di skip juga nggak apa-apa ya, misalnya nggak mau mengandung minyak ya. Lanjut kita panaskan wajan. Di sini aku pakai wok cookware dari Adilef yang tipe IL32WK ya, karena ini tuh gede banget jadi kita bisa memanggang ayamnya di sini ya. Kita panggang aja sambil dioles-oles dengan bumbu yang udah kita buat tadi ya, sampai merata. Oke, masak pakai api sedang aja biar nggak cepet gosong ya. Jangan lupa dibalik biar warnanya tuh cantik ya teman-teman. Oke, kita bisa oleskan dengan sisa bumbunya sampai merata ya. Asli ini tuh ayam bakar yang super simple dan pastinya matang sempurna ya, karena kita udah kukus. Dan ini tuh kesat, gak amis, dagingnya tuh gurih banget dan pastinya menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya ya.
Dan ayam panggang yang super simple siap disajikan. Nah, ini untuk sambelnya aku pakai sambal bawang aja ya. Tinggal kita haluskan bawang merah, bawang putih sama cabai rawit, tambahkan garam serta kaldu jamur, lalu siram dengan minyak panas ya. Ini dia hasilnya, super wangi banget dan pastinya enak. Oke, seperti ini dia tampilan dari ayam bakar kita hari ini ya. Tinggal tambahkan lalapan, ini sudah bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, simple, dan pastinya juara banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita goreng ayam sampai setengah matang aja ya, nggak perlu sampai kering. Oh ya, untuk wok pan yang saya gunakan ini dari ID Lab yang tipe IL32WK ya, ini wajahnya gede dan super tebal serta anti lengket ya. Ini tuh panasnya merata sehingga saat kita goreng ayam tuh cepet banget matangnya. Oke, langsung aja kita tiriskan dan lanjut goreng ayamnya sampai selesai. Ini dia hasilnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai blender aja biar cepet ya. Oke, kita masukkan semua bumbunya. Ada bawang merah, saya pakai 15 siung, bawang putihnya saya pakai 10 siung aja. Jahe 1 potong, kemudian ada tomat 2 buah, ukuran kecil atau sedang ya. Kemudian cabai merahnya saya pakai 12 buah, cabai rawitnya saya pakai 10 buah, boleh tambah kalau suka pedas ya. Kemiringnya 5 butir udah disangrai, kaldu jamur 1 sendok makan. Kemudian garamnya saya pakai 1 sendok makan juga, gula pasirnya saya pakai 2 sendok makan. Kemudian lada bubuk saya pakai 1 sendok teh dan kita akan tambah air, lalu kita proses sampai halus ya. Oh ya, untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini saya pakai gelas besar karena bumbunya banyak ya. Sebentar aja udah langsung halus teman-teman. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar aja. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, setelah tanak kita boleh tambahkan ayamnya. Semuanya kita masukin ya. Aduk-aduk sampai merata. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan air sedikit aja. Dan masak sampai kuahnya agak menyusut dan bumbunya meresap ya. Jangan lupa sesekali boleh diaduk ya, biar merata. Oke, setelah matang, ayam bumbu Bali siap untuk disajikan ya.
Jangan lupa taburkan bawang merah goreng biar makin sedap. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masak ayam enak tanpa santan tapi ini tuh sedap, seger, gurih dan nikmat banget. Namanya asam kuah pedas. Dijamin anak-anak bakal suka banget karena emang sesedap itu. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai setengah kilogram aja. Lanjut, ayamnya ini direbus, jadi kita nggak goreng ya teman-teman, direbus aja sampai dia tuh matang. Kemudian kita boleh angkat dan sisihkan. Lanjut, siapkan bumbunya: 1 potong jahe, 8 siung bawang putih, kemudian 12 siung bawang merah. Cabai rawitnya aku pakai 15 buah, untuk cabai keritingnya aku pakai 12 buah. Semuanya dimasukin ke dalam blender aja, lalu proses sampai halus. Kalau teman-teman males pakai blender, boleh banget ya diulek pakai tangan. Oke, lanjut, panaskan minyak, kemudian kita tumis aja bumbu yang udah dihaluskan tadi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuasnya 1 potong, udah digeprek ya, diaduk-aduk sampai rata, masak sampai bumbunya itu benar-benar tanak. Oh ya, hampir aja lupa, biar lebih sedap di sini aku juga tambahkan terasi bubuk ya. Aku pakai terasi merah aja 1 sendok teh kayak gini. Oke, ini wangi banget. Kemudian tambahkan kunyit bubuk setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, garam 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya aku pakai setengah sendok teh. Diaduk-aduk sampai rata. Kalau bumbunya udah tanak, lanjut ayamnya kita cemplungin. Udah tinggal ditambahin air aja. Sebelumnya boleh diaduk-aduk dulu kayak gini ya. Oh iya, daripada lupa, di sini aku juga mau tambahkan air asam jawa ya. Aku pakai tadi kurang lebih sejempol. Setelah itu masukin air sedikit aja karena aku mau hasilnya itu nyemek-nyemek. Kemudian tambahkan tomat 1 buah aja, diiris-iris kasar kayak gini. Udah deh, tinggal dimasak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut kayak gini. Sumpah kelihatan banget bumbunya medok dan wangi banget. Ternyata masak ayam tanpa digoreng, tanpa santan pun hasilnya bisa seenak ini. Makanya teman-teman harus nyobain menu ini ya. Dijamin bakal ketagihan banget karena rasanya tuh enak, sedap, seger, pedas, gurih, dan nikmat banget. Oke, kalau bumbunya udah meresap dan agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Ayam asam pedas yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita pindahkan ke piring saji kayak gini, tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng. Sumpah beneran ini tuh enak banget. Beneran segampang itu kan cara masaknya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep olahan ayam yang super simple banget dan pastinya enak. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama, siapkan ayam utuh ya. Ini aku pakai beratnya 800 gram. Kemudian kita potong seperti ini aja ya. Kita belah jadi 2. Nah, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Lab yang tipe IL163 ya. Ini full stainless, super tajam banget dan pastinya anti baret ya. Oke, ayamnya cukup dibelah seperti ini aja. Lanjut, kita kasih sayatan-sayatan ya, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam daging ayam.
Oke, lanjut kita bikin bumbu untuk marinasinya ya. Ini ada bawang putih yang udah dihaluskan, aku pakai 4 siung ya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung. Ini dihaluskan ya, aku parut aja atau diulek boleh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga. Lanjut ada kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh. Kemudian tambahkan saus sambal. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Lanjut untuk kecap manisnya aku pakai kurang lebih 4 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, kemudian kita balurkan secara merata pada daging ayam ya. Dibalur sampai ke yang udah disayat-sayat tadi ya teman-teman, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam. Bagian sisi dalam kita juga olesi bumbu secara merata. Boleh menggunakan tangan sambil diremas-remas ya teman-teman. Atau boleh seperti saya ini cukup dioles-oles sampai merata. Oke, kemudian kita marinasi kurang lebih selama 15 menit ya, atau sampai setengah jam juga boleh biar makin meresap ya. Taruh di dalam kulkas aja boleh. Oke, seperti ini dia hasilnya setelah bumbunya meresap ya. Selanjutnya kita panaskan panci pengukus. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Kita masukkan ayamnya dan kukus selama kurang lebih 30 menit atau sampai matang. Oke, setelah matang ini dia hasilnya. Ini tuh aromanya harum banget dan kesat ya teman-teman, bisa dilihat teksturnya tuh kesat banget karena airnya turun semua ya. Oke, lanjut siapkan margarin, ini 1 sendok makan ya. Kemudian tambahkan madu, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada kecap manis, aku pakai 3 sendok teh juga ya. Oke, kita aduk-aduk sampai merata. Untuk margarinnya kalau teman-teman gak suka boleh diganti dengan minyak goreng ya, atau boleh di skip juga nggak apa-apa ya, misalnya nggak mau mengandung minyak ya. Lanjut kita panaskan wajan. Di sini aku pakai wok cookware dari Adilef yang tipe IL32WK ya, karena ini tuh gede banget jadi kita bisa memanggang ayamnya di sini ya. Kita panggang aja sambil dioles-oles dengan bumbu yang udah kita buat tadi ya, sampai merata. Oke, masak pakai api sedang aja biar nggak cepet gosong ya. Jangan lupa dibalik biar warnanya tuh cantik ya teman-teman. Oke, kita bisa oleskan dengan sisa bumbunya sampai merata ya. Asli ini tuh ayam bakar yang super simple dan pastinya matang sempurna ya, karena kita udah kukus. Dan ini tuh kesat, gak amis, dagingnya tuh gurih banget dan pastinya menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya ya.
Dan ayam panggang yang super simple siap disajikan. Nah, ini untuk sambelnya aku pakai sambal bawang aja ya. Tinggal kita haluskan bawang merah, bawang putih sama cabai rawit, tambahkan garam serta kaldu jamur, lalu siram dengan minyak panas ya. Ini dia hasilnya, super wangi banget dan pastinya enak. Oke, seperti ini dia tampilan dari ayam bakar kita hari ini ya. Tinggal tambahkan lalapan, ini sudah bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, simple, dan pastinya juara banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita goreng ayam sampai setengah matang aja ya, nggak perlu sampai kering. Oh ya, untuk wok pan yang saya gunakan ini dari ID Lab yang tipe IL32WK ya, ini wajahnya gede dan super tebal serta anti lengket ya. Ini tuh panasnya merata sehingga saat kita goreng ayam tuh cepet banget matangnya. Ya, langsung aja kita tiriskan dan lanjut goreng ayamnya sampai selesai. Ini dia hasilnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai blender aja biar cepet ya. Oke, kita masukkan semua bumbunya. Ada bawang merah, saya pakai 15 siung, bawang putihnya saya pakai 10 siung aja. Jahe 1 potong, kemudian ada tomat 2 buah, ukuran kecil atau sedang ya. Kemudian cabai merahnya saya pakai 12 buah, cabai rawitnya saya pakai 10 buah, boleh tambah kalau suka pedas ya. Kemiringnya 5 butir udah disangrai, kaldu jamur 1 sendok makan. Kemudian garamnya saya pakai 1 sendok makan juga, gula pasirnya saya pakai 2 sendok makan. Kemudian lada bubuk saya pakai 1 sendok teh dan kita akan tambah air, lalu kita proses sampai halus ya. Oh ya, untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini saya pakai gelas besar karena bumbunya banyak ya. Sebentar aja udah langsung halus teman-teman. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar aja, lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, setelah tanak kita boleh tambahkan ayamnya. Semuanya kita masukin ya. Aduk-aduk sampai merata. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan air sedikit aja. Dan masak sampai kuahnya agak menyusut dan bumbunya meresap ya. Jangan lupa sesekali boleh diaduk ya, biar merata. Oke, setelah matang, ayam bumbu Bali siap untuk disajikan ya.
Jangan lupa taburkan bawang merah goreng biar makin sedap. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masak ayam enak tanpa santan tapi ini tuh sedap, seger, gurih dan nikmat banget. Namanya asam kuah pedas. Dijamin anak-anak bakal suka banget karena emang sesedap itu. Langkah pertama, siapkan ayam, aku pakai setengah kilogram aja. Lanjut, ayamnya ini direbus, jadi kita nggak goreng ya teman-teman, direbus aja sampai dia tuh matang. Kemudian kita boleh angkat dan sisihkan. Lanjut, siapkan bumbunya: 1 potong jahe, 8 siung bawang putih, kemudian 12 siung bawang merah. Cabai rawitnya aku pakai 15 buah, untuk cabai keritingnya aku pakai 12 buah. Semuanya dimasukin ke dalam blender aja lalu proses sampai halus. Kalau teman-teman males pakai blender, boleh banget ya diulek pakai tangan. Oke, lanjut panaskan minyak, kemudian kita tumis aja bumbu yang udah dihaluskan tadi. Tambahkan serai 1 batang, lengkuasnya 1 potong, udah digeprek ya, diaduk-aduk sampai rata, masak sampai bumbunya itu benar-benar tanak. Oh ya, hampir aja lupa, biar lebih sedap di sini aku juga tambahkan terasi bubuk ya. Aku pakai terasi merah aja 1 sendok teh kayak gini. Oke, ini wangi banget. Kemudian tambahkan kunyit bubuk setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, garam 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya aku pakai setengah sendok teh. Diaduk-aduk sampai rata. Kalau bumbunya udah tanak, lanjut ayamnya kita cemplungin. Udah tinggal ditambahin air aja. Sebelumnya boleh diaduk-aduk dulu kayak gini ya. Oh iya, daripada lupa, di sini aku juga mau tambahkan air asam jawa ya. Aku pakai tadi kurang lebih sejempol. Setelah itu masukin air sedikit aja karena aku mau hasilnya itu nyemek-nyemek. Kemudian tambahkan tomat 1 buah aja, diiris-iris kasar kayak gini. Udah deh, tinggal dimasak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut kayak gini. Sumpah kelihatan banget bumbunya medok dan wangi banget. Ternyata masak ayam tanpa digoreng, tanpa santan pun hasilnya bisa seenak ini. Makanya teman-teman harus nyobain menu ini ya. Dijamin bakal ketagihan banget karena rasanya tuh enak, sedap, seger, pedas, gurih, dan nikmat banget. Oke, kalau bumbunya udah meresap dan agak menyusut, kita boleh matikan apinya. Ayam asam pedas yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita pindahkan ke piring saji kayak gini, tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng. Sumpah beneran ini tuh enak banget. Beneran segampang itu kan cara masaknya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep olahan ayam yang super simple banget dan pastinya enak. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama, siapkan ayam utuh ya. Ini aku pakai beratnya 800 gram. Kemudian kita potong seperti ini aja ya. Kita belah jadi 2. Nah, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Lab yang tipe IL163 ya. Ini full stainless, super tajam banget dan pastinya anti baret ya. Oke, ayamnya cukup dibelah seperti ini aja. Lanjut, kita kasih sayatan-sayatan ya, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam daging ayam.
Oke, lanjut kita bikin bumbu untuk marinasinya ya. Ini ada bawang putih yang udah dihaluskan, aku pakai 4 siung ya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung. Ini dihaluskan ya, aku parut aja atau diulek boleh. Kemudian kaldu jamurnya 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh juga. Lanjut ada kunyit bubuk dan ketumbar bubuk masing-masing 1 sendok teh. Kemudian tambahkan saus sambal. Di sini aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Lanjut untuk kecap manisnya aku pakai kurang lebih 4 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, kemudian kita balurkan secara merata pada daging ayam ya. Dibalur sampai ke yang udah disayat-sayat tadi ya teman-teman, biar nanti bumbunya tuh bisa meresap ke dalam. Bagian sisi dalam kita juga olesi bumbu secara merata. Boleh menggunakan tangan sambil diremas-remas ya teman-teman. Atau boleh seperti saya ini cukup dioles-oles sampai merata. Oke, kemudian kita marinasi kurang lebih selama 15 menit ya, atau sampai setengah jam juga boleh biar makin meresap ya. Taruh di dalam kulkas aja boleh. Oke, seperti ini dia hasilnya setelah bumbunya meresap ya. Selanjutnya kita panaskan panci pengukus. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari IDLEF yang tipe IL24MP ya. Kita masukkan ayamnya dan kukus selama kurang lebih 30 menit atau sampai matang. Oke, setelah matang ini dia hasilnya. Ini tuh aromanya harum banget dan kesat ya teman-teman, bisa dilihat teksturnya tuh kesat banget karena airnya turun semua ya. Oke, lanjut siapkan margarin, ini 1 sendok makan ya. Kemudian tambahkan madu, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada kecap manis, aku pakai 3 sendok teh juga ya. Oke, kita aduk-aduk sampai merata. Untuk margarinnya kalau teman-teman nggak suka boleh diganti dengan minyak goreng ya, atau boleh di skip juga nggak apa-apa ya, misalnya nggak mau mengandung minyak ya. Lanjut kita panaskan wajan. Di sini aku pakai wok cookware dari IDLEF yang tipe IL32WK ya, karena ini tuh gede banget jadi kita bisa memanggang ayamnya di sini ya. Kita panggang aja sambil dioles-oles dengan bumbu yang udah kita buat tadi ya, sampai merata. Oke, masak pakai api sedang aja biar nggak cepet gosong ya. Jangan lupa dibalik biar warnanya tuh cantik ya teman-teman. Oke, kita bisa oleskan dengan sisa bumbunya sampai merata ya. Asli ini tuh ayam bakar yang super simple dan pastinya matang sempurna ya, karena kita udah kukus. Dan ini tuh kesat, gak amis, dagingnya tuh gurih banget dan pastinya menggugah selera. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya ya.
Dan ayam panggang yang super simple siap disajikan. Nah, ini untuk sambelnya aku pakai sambal bawang aja ya. Tinggal kita haluskan bawang merah, bawang putih sama cabai rawit, tambahkan garam serta kaldu jamur, lalu siram dengan minyak panas ya. Ini dia hasilnya, super wangi banget dan pastinya enak. Oke, seperti ini dia tampilan dari ayam bakar kita hari ini ya. Tinggal tambahkan lalapan, ini sudah bisa jadi menu yang enak untuk keluarga tercinta. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi olahan ayam yang enak, simple, dan pastinya juara banget. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita goreng ayam sampai setengah matang aja ya, nggak perlu sampai kering. Oh ya, untuk wok pan yang saya gunakan ini dari ID Lab yang tipe IL32WK ya, ini wajahnya gede dan super tebal serta anti lengket ya. Ini tuh panasnya merata sehingga saat kita goreng ayam tuh cepet banget matangnya. Ya, langsung aja kita tiriskan dan lanjut goreng ayamnya sampai selesai. Ini dia hasilnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai blender aja biar cepet ya. Oke, kita masukkan semua bumbunya. Ada bawang merah, saya pakai 15 siung, bawang putihnya saya pakai 10 siung aja. Jahe 1 potong, kemudian ada tomat 2 buah, ukuran kecil atau sedang ya. Kemudian cabai merahnya saya pakai 12 buah, cabai rawitnya saya pakai 10 buah, boleh tambah kalau suka pedas ya. Kemiringnya 5 butir udah disangrai, kaldu jamur 1 sendok makan. Kemudian garamnya saya pakai 1 sendok makan juga, gula pasirnya saya pakai 2 sendok makan. Kemudian lada bubuk saya pakai 1 sendok teh dan kita akan tambah air, lalu kita proses sampai halus ya. Oh ya, untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini saya pakai gelas besar karena bumbunya banyak ya. Sebentar aja udah langsung halus teman-teman. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai tanak dan harum. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar aja, lalu aduk-aduk sampai merata. Oke, setelah tanak kita boleh tambahkan ayamnya. Semuanya kita masukin ya. Aduk-aduk sampai merata. Biar bumbunya makin meresap, kita boleh tambahkan air sedikit aja. Dan masak sampai kuahnya agak menyusut dan bumbunya meresap ya. Jangan lupa sesekali boleh diaduk ya, biar merata. Oke, setelah matang, ayam bumbu Bali siap untuk disajikan ya.
Jangan lupa taburkan bawang merah goreng biar makin sedap. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masak ayam enak tanpa santan, tapi ini tuh